Saya panggil juga Ibu Rektor kita. Hadir bersama kita, Bude. Oke, lagi dalam perjalanan nih, saya lihat nih di layar. Wah, oke, ini Rektor kita, Bu Diana. Gimana kabarnya, Bu Diana, sehat? Bu Diana? Di mute. Oh, masih di mute. Oke. Mungkin masih di dalam ini perjalanan, jadi mungkin jaringan kali ya. Oke, materi ajaran bisa di-share sebelum mulai. Oke, sebentar ya, materi akan di-share bersamaan dengan penyampaian dari mentor kita, dari Mbak Dina. Oke, mungkin teman-teman, sebelum masuk ke materi ini aku pengen lebih kenal dulu sama Mbak Dina nih. Mbak Dina, mungkin sebelum masuk ke materi kita mungkin kenalan dulu kali ya. Boleh. Biar teman-teman peserta ini tahu kira-kira siapa sih yang ngajarin kita di dalam pelatihan kali ini. Itu. Saya juga sebenarnya kan belum kenal secara langsung nih dengan Mbak Dina nih, belum pernah ketemu juga sebelumnya ya. Nah, supaya kita saling kenal, teman-teman saling kenal biar kita enak nanti dalam materi. Boleh dong Mbak Dina kenalin ke teman-teman dulu. Boleh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Dina Ediwani. Saya pendamping UMKM, ya. Saya seorang pendamping UMKM, juga seorang trainer, konsultan juga ya. Kegiatan saya saat ini berada di Rumah BUMN Pertamina Aceh Tamiang. Di samping itu saya juga dipercayakan saat ini sebagai Direktur Program di Fokus UMKM. Jadi kegiatannya nggak jauh-jauh dari pembinaan UMKM. Nah, saya tinggalnya di Aceh, ya tepatnya di Aceh Tamiang. Jauh ya? Ya, dari ujung ke ujung kita di sini. Nah, jadi kegiatan saya sebagai pelaku pendamping UMKM ini udah saya geluti dulu sejak habis tsunami Aceh tahun 2005. Nah, jadi tsunami 2004, alhamdulillah 2005 saya ikut berorganisasi, kemudian itu saya dilatih sama salah satu UN, PBB ya, waktu itu kan banyak nih NGO yang ada di Aceh, salah satunya itu AILO. Nah, itu kita direkrut beberapa orang beramai, waktu itu ada 5 angkatan dilatih sebagai trainer, dan yang tersisa sampai sekarang hanya beberapa orang ya yang masih bertahan sebagai trainer dan pendamping UMKM. Nah, jadi itu sekilas ya. Jadi dari AILO dulu saya masih mahasiswa waktu dulu ikut kegiatan sebagai trainer dalam program SIYB, Start and Improve Your Business. Kemudian kita di-upgrade lagi skillnya menjadi seorang konsultan oleh IFC waktu itu tahun 2007. Dan ya saya terus mengikuti banyak kegiatan informal. Luar biasa, ternyata padat banget Mbak Dina ya. Konsisten sudah bertahun-tahun untuk mendampingi UMKM agar bisa maju. Luar biasa. Aplaus dulu dong untuk Mbak Dina. Nah, ini keren ini narasumber kita. Ternyata setelah musibah besar, beliau ini bukan hanya fokus kepada dirinya, tapi beliau ini juga fokus untuk gimana caranya ngebangun lingkungan sekitarnya agar bisa kembali ke normal. Luar biasa ini. Saya kagum sih sebenarnya mendengar tadi ceritanya dari Aceh setelah bencana besar ternyata masih mau peduli dengan orang lain, bahkan ngebangun ekonomi di daerah. Luar biasa banget. Nah, itu tadi teman-teman perkenalan secara singkat dari Mbak Dina. Tentunya dari singkatnya aja udah luar biasa, apalagi nanti kalau panjang ya. Terlalu dipuji. Oke Mbak Dina, sebelum masuk ntar saya mau bacakan dulu aturannya kepada teman-teman. Jadi teman-teman sebelum kita masuk ke materi, ini saya punya 3 aturan buat teman-teman semua di dalam kampus Gekraf ini. Yang pertama, seperti yang saya sudah ucapkan juga di launching kemarin, nanti di dalam kegiatan teman-teman itu boleh langsung bertanya, boleh menggunakan raise hand atau melalui kolom chat kepada Mbak Dina terkait tema yang kita bahas pada hari ini, atau yang punya pengalaman serupa boleh nanti kita bahas bersama. Nanti bisa di kolom chat ya atau raise hand.
Nah, yang kedua, teman-teman dilarang untuk berkata kasar atau mencemooh di dalam kolom komentar ya. Tapi saya yakin sih teman-teman yang hadir dalam kegiatan kali ini ada kurang lebih 100 orang nih, terus bertambah nih. Tadi waktu saya open masih 40-an, sekarang udah 100-an dari teman-teman yang di sini. Saya yakin teman-teman ini tidak akan menggunakan kata-kata yang kurang baik dan mengganggu berjalannya acara. Saya yakin teman-teman memiliki peran-peran positif untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Dan yang ketiga, teman-teman, ini aturan resmi nih dari Kampus Geokraf bahwa nanti ketika kita menjalankan setiap sesi kegiatan, nanti akan ada PR nih. Ini wajib PR-nya diikuti oleh teman-teman semua untuk mengerjakan dari PR dari mentor-mentor kita. Nanti akan ditagih oleh tim admin kita dari Kampus Geokraf kepada teman-teman semua. Nah, jadi itu untuk aturan-aturannya teman-teman. Jadi yang pertama kita diperbolehkan untuk bertanya secara langsung, nanti bisa raise hand juga. Yang kedua untuk menjaga kondusivitas kegiatan kita, dan yang ketiga nanti ada PR di akhir kegiatan. Nah, untuk itu semua sebelum kita masuk ke dalam materi, saya persilahkan mungkin dari Ibu Rektor kita, Bude, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum masuk ke dalam materi. Ya, terima kasih Mas Riko. Terima kasih juga Mbak Dina yang sudah meluangkan waktu, juga untuk instruktur lainnya ke 3 bulan ke depan. Saya cuma menjelaskan lagi seperti yang tadi dibilang sama Mas Riko, bahwa Bapak Ibu pelaku usaha yang bergabung di Kampus Geokraf ini, kami akan membuatkan nomor induk seperti kita belajar ya. Dari situ nanti tugas-tugas akan kita cross-check-kan dengan nama, nomor induk. Seperti itu. Dan doakan untuk 3 terbaik nanti bisa bertambah lagi, karena saya lihat peserta dari untuk mengikuti Kampus Geokraf ini banyak peminatnya, seperti itu. Saya serahkan lagi kepada Mas Riko untuk memandu Mbak Dina dalam pelajaran hari ini. Saya mungkin akan mematikan cam ya, karena masih di pertanyaan dan Oke, terima kasih Bude atas penyampaiannya. Hati-hati di jalan, semoga sampai dan selamat di tujuannya. Oke, teman-teman semua, tadi penyampaian sedikit dari Ibu Rektor kita. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam materi, tapi teman-teman jangan lupa juga, ini baru saja saya ditegur dengan admin, jangan lupa untuk absen ya. Itu jadi kita tahu pesan dari Bude tadi agar bisa terrealisasi, kita membuat data induk teman-teman sebagai peserta kegiatan kita di sini. Dan juga ini sesuai dengan arahan Pak Deputi Menpora kemarin dan juga dari Bu Ektipa bahwa kegiatan ini nanti di akhirnya akan ada difasilitasi dan support dari pemerintah terhadap beberapa teman-teman yang terpilih. Tentunya kita akan secara objektif menilai siapa yang mengerjakan tugas kita dengan baik dan menyelesaikannya. Kita akan melihat dan menilai dan merekomendasikan kepada kementerian terkait yang mendukung acara kita. Di sini ada dari DPR RI, Kemenko UKM, dan juga Kemenpora. Nah, itu dia teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Mbak Dina. Kepada Mbak Dina, ini waktu dan tempat saya persilahkan untuk diambil alih. Nanti saya akan pantau juga. Ya. Pengen belajar juga nih saya nih. Ya, oke Mas Riko, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatan yang diberikan oleh Kampus Geokraf. Saya jadi yang perdana ya narasumbernya hari ini. Nah, untuk bisa membantu men-sharing ya, sebenarnya kita sharing karena saya lihat di sini juga banyak kawan-kawan yang ada praktisi, ada yang pelaku UMKM yang udah lama usahanya ya, yang udah lebih senior malah usahanya dari yang saya lakukan. Nah, hari ini saya didampuk sama Mbak D itu untuk membawa tentang profil bisnis ya dan data usaha. Nah, jadi izin saya share screen dulu. Atau saya bantu nih share screen-nya? Biar saya saja. Oke. Sebentar, saya share dulu. Oke. Sudah terlihat? Oke, sudah Mbak Dina, terlihat. Sudah Mbak Dina.
Oke ya, terima kasih. Nah, ini tentang tips menyusun profil bisnis ya bagi UMKM. Jadi profil bisnis itu bisa banyak hal gitu ya, bisa digunakan untuk siapa saja, tetapi karena sini kita identifikasi sebagai UMKM, kita akan membahas tentang UMKM. Nah, sebelum saya lanjut, ya nanti kita akan dua arah ya, jadi tidak dari saya saja. Kawan-kawan saya berharap bisa interaktif ya di kolom chatnya. Nah, ini tentang saya tadi saya udah sampaikan ya, udah sekilas, nanti bisa dibaca kembali. Nah, tujuan dari sesi ini kita berharap pada akhir sesi kawan-kawan mampu menyusun profil bisnis yang baik dan menarik. Nah, karena tadi kan ada tugas ya, ada tugas yang akan dinilai, gitu ya. Agendanya kita ada 3 hal yang akan saya paparkan. Yang pertama tentang apa sih pengertian dari profil bisnis, susunan dari profil bisnis itu seperti apa, kemudian manfaatnya. Nah, untuk apa sih kita nyusun profil bisnis tersebut? Nah, biasanya orang memberitahukan manfaat itu di awal, saya akan memberitahukan manfaatnya itu di akhir nanti ya. Oke, kita masuk ke agenda yang pertama ya, tentang profil bisnis. Kawan-kawan di sini kalau mendengar profil bisnis itu yang kebayangnya itu apa sih? Bisa nggak di sharing? Kalau mendengar Company profile, Kak. company profile, oke. Yang lain apa sih? Ya, penjelasan tentang apa itu bisnis yang dijalankan oleh pelaku UMKM seperti saya. Misalnya profil bisnis saya adalah bergerak di home decor and bedding seperti itu, dan perintilannya apa keunggulannya, apa keutamaannya gitu. Ya. Oke, kan? Benar saya sampaikan tadi Mas Riko orangnya udah pada pinter-pinter. Boleh dibantu mute kembali. Ya. Nah, kan? Jadi, seperti saya sampaikan ini pesertanya udah banyak yang pinter-pinter nih Mas Riko. Jadi sebenarnya kita cuma sharing kembali gitu ya di sini. Ya, benar yang tadi disampaikan, saya nggak tahu tadi siapa yang menjelaskan ya. Profil bisnis itu adalah sebuah deskripsi, sebuah uraian, sebuah cerita atau gambaran singkat tentang sebuah usaha. Ya, bagaimana mulai dari dia mendirikan, legalitas yang dimiliki, visi misi dalam usahanya, serta tujuan jangka panjang yang ingin dia capai. Nah, itu profil bisnis. Intinya, profil bisnis atau company profil sering disebut dengan kompro juga, itu berisi tentang semua informasi penting yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan oleh usaha tersebut. Nah, jadi biasanya itu kita ingin mencerita banyak hal, tapi dalam profil bisnis ini ambil aja poin-poin intinya saja sih, yang hal-hal yang menarik yang kita tuangkan sehingga kompro yang kita buat tadi itu tidak terlalu tebal, tetapi dengan singkat dan padat orang udah paham, oh ini dia profilnya, udah tahu dia ini arahnya seperti apa sih usahanya, apa sih keunggulan usaha. Nah, itu company profil. Nah, karena banyak juga orang yang buat company profil, kita ingin menuang banyak hal gitu ya. Nah, tetapi terlalu banyak orang juga tidak mau membacanya gitu. Jadi ambilkan seperti yang saya sampaikan tadi, poin-poin pentingnya yang ingin kita tampilkan tentang usaha kita untuk kita sampaikan, baik itu bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Oke. Nah, adapun susunan company profile itu bisa banyak banget ya susunannya. Kalau misalnya kita mencari sekarang di internet ya atau di Google, nah itu kita cari company profile itu banyak banget yang munculnya, ya bisa ribuan artikel di sana, bisa ribuan bentuk yang ada di sana. Nah, tetapi secara garis besar intinya itu susunannya seperti ini ya. Yang pertama ada cover yang menarik. Nah, pasti halaman depan dulu ya. Nah, di cover ini pastikan buatnya minimal mencantum tentang produknya kita apa, nama usahanya apa, ada logonya. Jadi dari awal itu udah kita sajikan itu sesuatu hal yang menarik dan mewakili usaha kita. Jadi kalau misalnya buat cover ini itu udah banyak banget gitu ya alat bantunya ya, seperti yang saya gunakan ini adalah Canva. Nah itu kan banyak banget itu yang gampang ya, gampang menggunakan juga Canva, yang penting
internetnya itu stabil. Dan banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang bisa membantu kita untuk mendesain. Nah, ini big cover. Yang kedua adalah latar belakang atau sejarah usaha, visi misi usaha, ada tentang produk kita, tentang target pasar kita, manajemen organisasi, prestasi yang pernah kita raih, rencana jangka panjang, aspek sosial dan lingkungan dan lain sebagainya. Dan juga ada saat ini, ya. Mohon izin, ini ada komen dari teman-teman, suaranya agak bergema. Suara saya bergema? Iya, jadi kurang jelas dari beberapa dari peserta. Ya, mungkin bisa diperbaiki untuk soundnya biar lebih mudah. Ya, ini Mohon udah. Maaf memotong. Ya, boleh. Ini udah lebih jelas? Kalau di tempat saya jelas, cuman mungkin di device teman-teman yang lain kali ya. Iya, kalau di tempat Mas Riko jelas berarti udah aman, yang lain mungkin ini. Karena bisa jadi jaringannya masing-masing ya. Jelas, Kak. Ya, makasih Kak. Nah, jadi ini struktur company profil yang umumnya berisi seperti ini. Nah, ada banyak ya company profil yang lain, apalagi sekarang misalnya ada company profil standar GRI, ya standar internasional. Nah, itu juga bagus ya, dia dengan prinsip sustainability, jadi ada prinsip kesinambungan yang ditampilkan. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Tapi secara standar itu bentuk paling sederhananya isinya adalah seperti ini, gitu. Nah, jadi sekarang kita akan coba kupas satu persatu. Nah, kalau cover tadi saya sudah menjelaskan secara sepintas, kan? Itu nggak begitu krusial ya. Oke. Yang kedua, untuk latar belakang usaha, nah ini sepertinya jaringan saya juga kurang baik ya. Tidak semua font hidup. Nah, untuk latar belakang usaha, di sini kita menceritakan ya secara singkat tentang sejarah kita memulai usaha, atau latar belakang apa sih yang menyebabkan kita memulai usaha tersebut. Alasan apa sih kenapa kita harus menjalankan usaha ini. Nah, kalau saya sering bertanya sama UKM saya, kok saya tanya tuh, Bu, kenapa sih buka usahanya? Ya Bu, karena perlu duit, kayak gitu kan. Nah, semua usaha juga dimulai karena memang kita kebutuhan ekonomi gitu. Tapi kan hal tersebut tidak bisa kita tuliskan menjadi di latar belakang usaha kita karena itu emang kebutuhan kita. Tetapi kenapa sih alasannya kita memilih buka usaha ini? Contoh misalnya usaha buat coklat misalnya ya, coklat karakter. Kenapa sih kita buka usaha coklat karakter? Nah, bisa karena melihat di potensi di daerah saya itu banyak petani coklat gitu. Tetapi daya belinya itu rendah sekali sehingga kita mempelajari bagaimana pengolahan coklat sehingga kita membuat coklat bukan hanya coklat bubuk tapi langsung menjadi coklat siap saji berupa coklat-coklat karakter. Karena mungkin coklat karakter itu banyak diminati oleh mulai dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa gitu peminatnya. Nah, itu adalah latar belakang gitu ya. Nah, di latar belakang ini juga kita bisa tampilkan rencana jangka panjang kita secara sepintas ya, secara sepintas gitu. Misalnya kita berharap dengan adanya coklat karakter ini nantinya di masa yang akan datang para petani coklat ini bisa lebih makmur atau sejahtera dan seperti itu, dan juga bisa mengharapkan hal-hal lain yang positif bisa ditampilkan, tapi di sini hanya sepintas saja. Nah, itu yang pertama, latar belakang. Nah, kemudian isikan, jangan lupa menulis visi dan misi. Nah, ini pasti udah pada paham ya. Impian kita itu apa gitu ya? Mimpi kita dari usaha kita ini itu apa? Nah, tulis mimpinya itu yang memang yang ingin dicapai, yang kira-kira memungkinkan untuk kita capai. Kemudian tuliskan juga sih apa sih yang akan kita lakukan ya, atau misi ya, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan sehingga mimpi kita itu akan tercapai. Nah, kenapa ini penting ya sebagai kita pengusaha? Kadang-kala kalau kita tidak punya impian, kita akan mudah merasa jenuh ya. Kita akan mudah merasa jenuh. Kita juga tidak tahu mengukur apakah usaha kita itu udah berjalan dengan baik atau tidak, bagaimana perkembangannya. Karena kita tidak punya mimpi yang untuk kita ukur. Jadi pastikan kawan-kawan pelaku usaha yang mikro maupun ultramikro, yaitu
tetap nih disusun nih, dikemas dulu nih cita-citanya itu apa. Nah, dibuat yang baik, dituliskan ya, dituliskan. Oke. Kemudian yang profil berikutnya adalah ceritakan tentang produk kita. Nah, jadi kita udah punya visi, udah punya misi, kemudian kita mau buat apa nih untuk bisa mencapai visi dan misi tersebut. Nah, produk bisa jadi berupa barang ataupun bisa juga berupa jasa ya. Jadi tergantung usaha kita masing-masing. Jadi produk tersebut itu bukan mesti apa ya, bentuk fisik gitu ya, tapi juga bentuk jasa. Nah, jadi tuliskan gitu, apa sih keunggulan dari produk kita? Ya, bagaimana kita ingin mengembangkan produk kita atau jasa kita ini di masa yang akan datang. Nah, kenapa sih produk kita ini layak untuk dipilih sama orang lain, atau target konsumen kita? Ya, dituliskan itu USP-nya di mana. Jadi dijelaskan secara runut tentang kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produknya. Nah, kemudian kita sudah punya produk, tentu kita punya target ya. Kita punya target, ceritakan sih siapa yang akan membeli produk kita, sasaran pasar kita itu siapa. Kenapa mereka jadi sasaran sasaran konsumen kita. Nah, itu harus dituangkan sehingga kita udah punya produk, jangan sampai salah sasaran sehingga nanti banyak yang mengatakan, kok produk saya nggak laku ya, saya udah capek jualan di sini ternyata kok nggak laku-laku juga gitu. Karena produk saya lebih baik daripada punya si produksi A. Nah, lihat kembali target pasar kita, ya, tentuin bagaimana sih kita meraih target pasar tersebut. Oke, ada yang bocor. Saya mute dulu. Nah, ini saya setelin ya. Jadi kembali ke target pasar, ini berkaitan secara langsung dengan produk yang tadi kita buat. Nah, jadi lihat produknya apa yang tadi udah kita susun, kelebihannya, kemudian tentu ini siapa yang akan beli produk kita. Nah, itu kita tuangkan dalam profil bisnis kita, ya. Nah, kemudian manajemen organisasi, ya, ceritakan siapa sih orang-orang yang terlibat dalam usaha kita sehingga membantu membuat produk, kemudian juga membantu dalam penjualannya. Oh, saya masih sendiri, Bu, misalnya demikian. Ya, ceritakan saja bahwasanya usaha ini masih dijalankan oleh sendiri, dibantu pastinya sama oleh keluarga misalnya. Ya, kemudian untuk mensupport penjualan, nah itu dituliskan bagaimana cara Ibu menjualnya itu tadi. Bagaimana yang mensupport yang menjual penjualan Ibu, misalnya untuk distribusinya tadi dibantu oleh ada orang lain, misalnya oleh agen atau oleh resellernya, dan itu juga bisa disebut bagian daripada orang-orang yang terlibat dalam usaha kita. Gitu. Nah, jadi manajemen organisasi ini ada yang internal, yang orang yang berkaitan langsung di dalam usaha, ada juga yang eksternal, gitu ya, mitra-mitra kita. Nah, itu juga bagian daripada manajemen organisasi dalam usaha kita. Oke. Kalau saya kecepatan ngomongnya boleh dikasih tahu ya, karena ini visual ya, jadi berasanya itu udah pas gitu ya. Kalau berhadapan langsung, kalau offline mungkin nampak gitu ya. Apalagi ini banyak yang matiin videonya. Kemudian kita sampaikan juga dalam profil bisnis itu bagaimana perkembangan usaha kita, ya. Nah, ceritakan sih bagaimana usaha kita itu berkembang dari waktu ke waktu. Gitu. Jadi misalnya usaha saya itu pertama mulai tahun 2000, kemudian dulunya saya bekerja dengan sendiri, kemudian sekarang di tahun 2022 itu udah bertambah 10 orang karyawan, misalnya demikian. Dan itu juga bisa diceritakan dalam profil bisnis kita. Nah, juga mungkin bisa ditampilkan tentang karyawan kita itu tadi ya, misalnya dulu itu karyawannya hanya perempuan saja, kemudian sekarang udah ada laki-laki
gitu ya. Nah itu bisa ditampilkan dalam perkembangan usaha, dan juga bisa kita sebutkan gitu prestasi-prestasi yang kita punya ya, yang pernah kita raih, misalnya seperti ini. Kita pernah buat pameran, pernah pameran atau mengikuti pameran tertentu, kemudian penjualan kita saat itu sangat tinggi. Nah, itu adalah sebuah prestasi gitu. Itu patut kita hargai dan patut kita tuliskan. Nah, jadi prestasi itu kadang-kala orang memikirkannya gini nih, ketika saya dapat misalnya penghargaan gitu ya, ada piagam gitu, nah, itu yang baru dianggap prestasi. Padahal tidak demikian gitu. Prestasi itu bisa juga menceritakan misalnya saya ikut pelatihan, kemudian saya membawa produk saya dan itu terjual sangat banyak pada waktu tersebut. Atau misalnya pada Ramadan tertentu atau Idul Fitri itu penjualannya sangat-sangat tinggi. Nah, itu juga sebuah prestasi sebenarnya yang patut kita hargai. Nah, kenapa itu perlu kita menghargai? Agar kita bisa menumbuhkan motivasi ya, semangat pada diri kita sendiri, sehingga ke depan, oh ini saya harus lebih bagus lagi nih. Ini kok tahun lalu ini saya dapatnya itu 2.000 pieces yang terjual nih, tahun depan nih harus lebih besar lagi ini penjualannya. Nah, maka hal-hal kecil tersebut sebenarnya harus kita ya sendiri yang hargai. Kalau bukan kita yang menghargai, kita tidak menetapkan itu sebagai prestasi, ya sebenarnya siapa lagi. Nah, jadi di pengembangan bisnis itu bisa disebutkan yang hal-hal yang bagi kita itu adalah hal yang sebuah luar biasa yang kita jadikan prestasi. Di samping penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Misalnya nanti ketika ikuti kampus Kikraf menjadi 3 terbaik gitu kan. Nah, itu juga bisa dituliskan. Oke. Ya. Nah. Oke, balik ke belakang ya. Kemudian juga tambahkan tentang identitas usaha kita serta jaringan yang kita miliki. Ya, jangan lupa pada profil bisnis itu ditambahkan alamat kita ya. Alamat kita, tuliskan alamat dengan jelas ya. Kemudian juga media sosial yang kita miliki, misalnya ada Instagram, WhatsApp bisnis. Nah, itu hal yang penting sekarang ya. Kemudian juga Facebook ya, atau misalnya media TikTok ya kita. Kemudian YouTube, kalau misalnya punya website, nah itu juga harus ditampilkan ke dalam profil bisnis kita. Nah, jadi kalau misalnya kita ada berubah sewaktu-waktu ya profil bisnisnya itu juga harus segera diupdate. Nah, jadi ini hal yang penting ya, dan media sosial itu era sekarang ini itu wajib dimiliki oleh semua UMKM, oleh semua pelaku usaha. Terserah dia berada di kelas apa atau di bidang usaha apa ya, dan itu hal yang wajib kalau kita ingin usaha kita berkembang. Jadi makanya siapkan profil digitalnya itu dengan baik, karena ketika kita tampilkan di profil bisnis kita, nah, orang akan melihat itu gimana Instagram kita, gimana profil di Facebook kita, bagaimana tampilan konten yang kita kita upload di setiap media sosial kita. Nah, itu akan mewakili citra daripada usaha kita. Maka untuk media sosial saya selalu mengarahkan yang punya pribadi dengan usaha itu dipisah. Nah, jadi karena ketika orang membuka media sosial kita itu akan menggambarkan citra kita, ya citra usaha kita. Nih. Kemudian bisa ditambahkan juga aspek sosial dan aspek lingkungan ya di dalam profil. Misalnya gini. Dengan keberadaan usaha kita itu memberikan dampak secara sosial bagi masyarakat yang di sekitar kita, juga bisa jadi ada memberi dampak secara terhadap lingkungan kita. Contoh misalnya seperti tadi kita buka usaha coklat ya, kita buka usaha coklat, kemudian kita membeli coklatnya langsung kepada petani coklat. Nah, coklat itu kita olah sendiri segala macam. Pastinya ada dampak ya secara sosial kepada si petani coklat. Dengan adanya usaha kita, berarti si petani ini ya terbantu untuk hasil produksinya. Kemudian pastinya kita juga menampung tenaga kerja ya. Kemudian juga misalnya secara lingkungan hidup, misalnya dengan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, ya
kemasan yang kita gunakan itu kemasan ramah lingkungan, atau misalnya kita ada melakukan pengolahan limbah ya, misalnya tadi kan coklat ada kulit coklatnya itu pasti jadi limbah. Nah, mungkin ada pengolahan limbah dari kulit coklat tersebut yang bisa menjaga memberikan dampak positif terhadap lingkungan, dan itu juga bisa disebutkan ya dalam profil bisnis kita. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan usaha kita, nah itu kita silakan tuangkan saja, gitu ya. Kita tuangkan ke dalam profil bisnis kita. Nah, ini contohnya. Apa manfaatnya ya? Apa manfaatnya ketika kita membuat profil bisnis? Nah, saya membagi 4 kriteria ya ke manfaat. Yang pertama itu secara internal usaha. Kalau kita membuat profil bisnis secara bagi usaha kita, itu kita bisa tahu nih, bisa melihat perkembangan usaha kita dari tahun ke tahun. Nah, misalnya tadi ya, ketika di bagian pengembangan bisnis kita bisa melihat ini bagaimana bisnis kita udah berkembang dari tahun ke tahun kita menjalankan bisnis tersebut. Nah, termasuk juga kita bisa menjadi bahan evaluasi ya. Misalnya saat kita melihat ini produknya kenapa nggak laku, kita buka kembali nih di profil bisnis kita tadi, udah cocok belum ininya target market kita, atau misalnya kita melihat ini target marketnya untuk ke depan apakah masih tetap sama, atau misalnya ada penambahan target market karena ada diferensiasi produk seperti itu. Nah, jadi secara internal manfaat profil bisnis kita itu bisa memberi gambaran tentang pengembangan usaha kita dan untuk menentukan perkembangan usaha kita di masa yang akan datang. Nah, bagi konsumen juga ada manfaatnya, gitu. Itu akan memberikan citra yang positif ya terhadap usaha kita, terhadap produk kita, terhadap jasa atau layanan yang kita berikan. Ketika dia membaca tentang profil bisnis kita, misalnya tadi dia tertarik dengan aspek lingkungannya, wah kalau saya beli produk ini ternyata saya bisa membantu orang lain. Jadi itu juga salah satu hal yang positif ya kalau kita membuat profil bisnis. Nah, kemudian terhadap investor ya, ketika kita perlu misalnya pendanaan ya, baik itu dari pihak swasta ataupun dari pemerintah, dengan ada profil bisnis itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan ya, rasa kepercayaan dan memudahkan kita untuk mencari investasi. Nah, jadi harus kita siapkan di awal gitu. Jadi kita siapkan di awal. Ketika memang ada yang minta, itu kita udah ready. Kemudian manfaatnya juga bagi rekan atau mitra. Ketika misalnya kita perlu rekanan nih, baik itu dalam misalnya penyediaan bahan baku ataupun misalnya dalam mitra untuk menjual produk kita ya. Kalau kita punya profil bisnis yang baik, itu juga bisa membangun kepercayaan. Jadi orang, oh nih dia mau ngutang misalnya ya, ngutang bahan baku. Nah, jadi dengan profil kita yang tadi yang sudah kita susun, terlihat di situ ya aspek keuangan, aspek lain-lainnya ya. Nah, itu bisa meningkatkan kepercayaan mereka gitu untuk bermitra dengan kita. Jadi kalau misalnya tadi kita mengutang, oh ini bagus nih usahanya udah lama dan menjalankannya, legalitasnya itu lengkap, kemudian pasarnya itu jelas, ini pertumbuhan usahanya bagus ya dari tahun ke tahun. Nah itu orang yang akan lebih percaya ya memberikan kita pinjaman gitu, walaupun dalam berupa barang. Nah, ya. Nah, kemudian ya saya baterainya nggak banyak-banyak sebenarnya. Nah, ini sedikit saya balik ke belakang untuk di bagian pengembangan bisnis ini juga sangat berkaitan erat dengan keuangan kita ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan itu harus punya catatan keuangan sehingga kita bisa tampilkan di sini. Misalnya pendapatan dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun, ini juga bisa ditampilkan dan harus sebenarnya ditampilkan karena itu akan menjadi daya tarik ketika misalnya kita membuat profil bisnis ini kemana.
Nah, jadi bentuknya tadi, ya, bentuk ini tadi, ini tergantung target market kita itu ke siapa. Target profil bisnis kita itu mau kita berikan ke siapa. Jadi kalau misalnya untuk internal, ya pastinya kita harus lebih lengkap, ya harus detail, harus lebih jelas. Kalau tebal pun mungkin nggak apa-apa gitu ya, karena untuk menjadi bahan kita ya, bahan kita untuk mengevaluasi usaha kita. Nah, kalau untuk konsumen yang mungkin dia tidak terlalu dengan keuangan kita dia nggak terlalu penting gitu. Makanya profil itu kan bisa dua ya, bisa profil seperti yang ini bentuk presentasi atau berupa profil digital yang kita tampilkan di website misalnya ya. Kemudian misalnya ditampilkan di profil Instagram atau Facebook atau di WhatsApp bisnis atau di media sosial yang lain. Itu ada profil. Jadi kita lihat konsumen biasanya ini tertarik apa saja sih yang bahan-bahan atau identitas usaha kita yang mulai dikonsumsi oleh si konsumen kita. Gitu. Untuk investor, kan penilaian juga akan berbeda ya. Penilaian akan berbeda. Apa sih biasanya yang akan menjadi daya tarik investor untuk menyetujui ya permodalannya? Bisa jadi tadi dari aspek keuangan kita, dari aspek legalitas kita, juga dari aspek dampak ya. Ini tergantung investornya. Jadi beda investor beda-beda. Nah, kemudian untuk rekan kita kan juga demikian ya. Jadi profil bisnis itu bisa disusun sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi memang tidak ada bentuk baku, oh ini harus di depan ditulisnya, oh ini harus di belakang ditulisnya, itu tidak ada bentuk baku. Nah, jadi dilihat bentuk kebutuhan usaha kita, gitu. Ya. Kecuali yang tadi seperti GRI standar yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Nah itu mereka juga ada punya aturan-aturan tertentu. Saya pernah belajar, tetapi saya bukan dalam kriteria ya untuk bisa menyampaikan materi tersebut. Jadi ini ada gambaran umum. Nah untuk tugasnya, kawan-kawan nanti harus membuat yang profil bisnis ya dengan struktur yang seperti ini minimal. Nah, nanti saya bisa juga kirimkan ke admin ya untuk misalnya template-nya, bisa bentukannya itu Word atau misalnya dalam bentuk presentasi, itu terserah. Tapi minimal merangkum hal-hal seperti ini. Nah, untuk di keuangan misalnya nanti itu juga kan ada materi khusus ya, ada materi khusus bagaimana membuat keuangan atau proyeksi keuangan. Nah, itu nanti kawan-kawan bisa bisa ditambah lagi tuh nanti tuh tentang keuangannya seperti apa. Jadi profil bisnis itu waktu kita susun di awal bisa jadi itu belum lengkap ya. Nanti bisa kita lengkapi perlahan-lahan. Jadi materi saya sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Ya, saya kembalikan ke moderator, kita perbanyak di sesi tanya jawabnya saja, Mas Ibu. Oke, luar biasa Bu Dina untuk penyampaian materinya. Ini insight baru juga buat saya tambahan untuk membuat profil bisnis ini, company profile. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan nih, Mbak Dina. Sebelum saya buka lagi pertanyaan, teman-teman mungkin ingin bertanya boleh sambil di raise hand, biar kita tahu teman-teman ingin menanyakan sesuatu. Nah, di sini di kolom chat, Mbak Dina banyak nih yang bertanya. Ntar saya bacakan satu persatu nih ya. Boleh. Itu dia. Oke, ini ada pertama dari Rahmat. Profil bisnis jika mau memulai usaha, mulai dari nol, gimana caranya? Atau gimana bikinnya? Ini kalau dari yang dari nol nih. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Ya. Profil bisnis kalau untuk startup itu bukan profil namanya, business plan. Ya, kalau kita baru memulai usaha itu namanya business plan, rencana bisnis. Bentuknya itu nggak terlalu jauh berbeda ya dengan profil bisnis ya. Tapi kebutuhan kita itu tadi ya, dari namanya juga udah jelas ya. Business plan itu rencana bisnis. Artinya kita baru memulai nih, kita nyusun. Intinya juga beberapa bab tadi misalnya dari latar belakang, visi misi itu tentu ada. Tapi mungkin misalnya di bagian
perkembangan usaha ya karena belum mulai ya, jadi nggak ada ya bagian itu. Tapi target ya, target usahanya. Target usahanya, Segmen pasar yang diambil segmen gitu ya. pasar yang diambil ya. Jadi itu jadi bentuknya bisnis plan masih kalau misalnya kita baru mulai usaha. Dan itemnya itu mungkin akan berbeda ya dengan profil. Misalnya di bagian keuangan terutama kalau di profil bisnis kita kan melihatnya itu kan sejarah nih ya, sejarah laporan keuangannya. Ya. Tapi kalau misalnya di bisnis plan ya perencanaannya gitu, jadi bulan per bulan, terus juga misalnya proyeksi laba ruginya udah ke arah sana ininya. Tetapi kalau di profil kita cukup misalnya menulis secara garis besarnya saja. Oh tahun 2020 kemarin saya dapatnya 500 juta, 2021 ternyata meningkat. Nah itu profil. Itu ya Mas Rahmat. Luar biasa. Semoga terjawab ya Mas Rahmat ya. Nanti jika misalnya ada yang ingin tanyakan lagi boleh di kolom chat atau resen boleh. Ya. Oke, selanjutnya ini dari Sari Ajija Furnitur Malang. Wah, luar biasa, dari Malang ada nih peserta kita. Haruskah atau seberapa penting membuat komponen profil dalam bahasa Inggris? Nah, gimana nih Bu Dina? Kira-kira butuh nggak harus pakai bahasa Inggris nggak kira-kira? Atau karena terus sesuaikan segmen kita? Kalau misalnya mau presentasi ke asing atau gimana gitu? Boleh mungkin direspon. Ya, benar ya. Jadi kalau kompro ini bahasanya yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Pada dasarnya itu kalau misalnya bahasa Inggris, apakah emang kita ada perlu dengan investasi luar negeri? Atau misalnya target market kita itu ada yang orang luar negeri, ya berarti harus dibuat gitu kan. Nah, jadi misalnya paling sederhana sih misalnya website gitu kan, ada pilihan bilingualnya gitu ya. Ada misalnya tampilan bahasa Inggris, jadi ya udah gampang sebenarnya kalau kita punya website gitu. Jadi nggak perlu translate ya, udah bisa otomatis. Nah, jadi ya kalau penting nggaknya tergantung usaha kita sih, ya. Tergantung ditujukan kepada siapa Bu ya lebih tepatnya ya. Ya benar. Tergantung usahanya kita, usaha kita ada target marketnya ke luar negeri atau lokal. Nah misalnya saya cuma penjual salad buah misalnya ya. Jadi kan target market saya itu hanya di lingkungan lokasi saya, kan tidak mungkin bisa diekspor misalnya salad buahnya, kecuali saus saladnya gitu ya udah dikemas gitu, dan baru butuh ya harus kita perlu investor asing yang baru kita buatkan dalam bahasa Inggris. Nah itu tergantung tadi usaha kita dan target kita punya perluasan usahanya itu kemana. Gitu. Oke, terjawab ya untuk Sari Aziza dari Furnitur Malang, luar biasa nih. Nanti kedepannya mungkin diskusnya bisa diperpanjang lagi. Nih ngomongin website Bu, jadi pengen promo saya nih. Kebetulan saya kan web developer nih. Tapi nanti lah ya, nanti ada sesinya lah ya untuk promo-promo ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini ada keluhan nih Bu, curhat nih dari Alisa Civa 2 Sakura. Tahun-tahun lalu usaha saya udah agak maju Bu, tapi tahun ini down. Saya sepertinya kehabisan akal bagaimana memotivasi diri saya sendiri. Media sosial pun sudah saya tembus, sekarang seperti buntu tidak ada jalan. Mungkin ini lebih ke motivasi Bu. Iya. Kita agak keluar sedikit dari company, cuman bisnis profil. Tapi coba dikasih motivasi dulu untuk teman-teman sambil saya baca. Jadi itu tadi kan ada sebenarnya di salah satu bagian dalam company profil itu kan ada visi ya. Ada visi, ada mimpi kita gitu ya. Nah, jadi kalau sebenarnya tentuin dulu nih, saya mau buat usaha ini, mimpi kita itu apa? Nah, jadi mimpinya itu memang harus sering kita lihat, harus sering kita impikan, biar semangat gitu. Nah, jadi misalnya, saya mimpinya tuh mau bisa naik haji. Jadi mimpi itu bisa dua ya. Kalau saya pelaku usaha, saya buat mimpi dua, terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap usaha kita. Nah, jadi misal terhadap diri kita, saya pinginnya apa gitu? Cita-cita Muslim kan, pingin naik haji semua ya. Nah, kalau kita cuma andalinnya usaha ya, berarti usaha kita harus bisa menaik hajikan kita ya kan gitu ceritanya. Nah, kemudian juga ini apa ya target pasar kita? Oh saya misalnya tadi usahanya coklat, saya makanan terus ya. Nah, misalnya usahanya itu yang coklat ya tadi ya, biar berkaitan. Nah, jadi di usaha coklat itu tadi saya punya mimpi petani coklat ini coklat di daerah saya ini bisa mendunia. Nah, jadi karena biasanya itu kita lebih termotivasi ketika misalnya ada hal lain gitu ya yang bermanfaat bagi orang lain dengan adanya keberadaan kita. Nah, jadi ketika misalnya penjualan saya rendah,
oh ini saya nggak bisa patah semangat. Kita bisa cari tahu nih apa sebabnya. Itu tadi pentingnya kenapa ada company profile. Ya, dengan ada company profile kita kan bisa mengukur nih, kenapa turun ya. Ini di mana salahnya nih kok bisa ada penurunan penjualannya? Apa yang udah salah? Nah, lihat kembali tadi bisnis plannya kita. Jadi company profile dengan bisnis plan itu sering berkaitan. Ya, lihat bisnis plannya itu tadi gitu. Ini udah kita jalankan belum? Saya sudah buat media sosial. Nah, udah buat media sosial, dijalankan nggak aturan main di media sosial tersebut? Misalnya, kontennya. ya kontennya gitu ya. Ini punya medsos tapi nggak pernah dipromosiin, sama juga. Nah, jadi ya udah punya IG, kemudian kita udah sering posting di IG, ya harus ada interaksi lagi ya, promosi juga gitu misalnya di WhatsApp grup, kemudian juga grup WA-nya itu jangan yang itu aja, harus sering banyak ikut event. Ya, biar bisa lebih banyak jaringan baru yang kita ketemu gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi banyak tuh yang udah buat IG kok saya nggak laku, atau misal udah buat di marketplace gitu ya. Nah, itu kok nggak ada yang laku, kok orang lain kok laku. Ya orang udah buat di marketplace, dia promosi lagi gitu kan. Jadi harus dilihat. Jadi ya ketika memang agak down ya pastikan juga ingat kembali gitu mimpi kita itu apa. Kemudian, masih menurun penjualannya, cari tahu kembali. Jadi jangan pernah berhenti belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan ya. Jadi walaupun dengan judul yang sama, dengan pemateri yang sama, ya saya sering ikut aja. Karena kita bisa jadi saat itu ada hal baru yang bisa kita dapatkan. Saya nih, hari ini, yang berbicara tentang company profile. Nah, ternyata tanggal 28 nanti misalnya ada kegiatan juga dilakukan sama yang lain gitu ya, tetap company profile juga. Nah, itu ya tetap ikut. Jadi kita bisa tahu gitu, ini ternyata dia di sini ya. Oh, Ibu tuh kemarin ngomong ini. Jadi kita bisa compare gitu. Jadi bisa lebih bagus lagi gitu. Itu kira-kira Mas Riko. Oke. Bu Afina. Semoga tadi untuk menjawab ya pertanyaan dari Alisa Cipa. Semoga bisa semangat kembali untuk ngebangun bisnisnya. Nggak masalah, andai kata down, saya juga sempat down nih. Ini sedikit cerita nih saya nih, saya sempat down juga di bisnis, gitu kan. Cuman saya juga nih menggeluti bidang F&B juga. Nah, sempat tuh penjualan saya di warung makan tuh agak turun tuh kan. Nah, saya coba ngubah nih pola bisnisnya dari bisnis yang di warung tetap jalan, tapi untuk mendongkrak keuangannya karena di masa pandemi saya buka ayam frozen. Ya. Gitu. Saya jual tuh yang biasanya saya display di warung, saya bikin nih untuk penjualan ayam ungkep yang sudah diungkep di frozen, dan itu juga mendatangkan sales juga. Nah, jadi kan dalam ranah bisnisnya kan masih bisa kita lihat nih, ini barang sudah jadi atau setengah jadi kan masih bisa dijual ya. Tinggal kita melihat peluang pasarnya, menyesuaikan dengan kondisi. Andai kata pandemi kan orang nggak keluar rumah, ya udah gimana cara kita bisa delivery ke tempat dia tanpa harus singgah ke warung. Nah, itu kan maksudnya ada cara-cara nih saya sharing juga nih experience saya. Oke. Semoga membantu ya tadi untuk Alicia ya. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Afina. Ini boleh Bu ya, ini pertanyaan ini masih ada 17 ke bawah nih pesan masuk nih. Bacain satu-satu ya. Nanti yang sama-sama saya rangkum aja. Oke, di sini Afina Saidah. Prestasi produk saja atau ownernya atau perwakilannya juga, misalnya mengikuti pelatihan dan menjadi peserta terbaik, apa masuk sebagai prestasi? Mungkin ini bicara company profile-nya Bu, apakah seorang pemilik bisnisnya juga perlu dicantumkan pernah ngikut di mana, pernah dapat sertifikasi apa, mungkin kali ya? Mungkin apakah itu perlu ditampilkan gimana Bu? Benar, tepat ya. Semua ya yang ikut bisnis, karena brand itu sebenarnya kan datangnya awalnya dari owner ya. Owner itu adalah bisa jadi brand dalam sebuah usahanya. Jadi kalau misalnya kita dalam company profile ya tentu harus menceritakan juga tentang diri si ownernya gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu citra positif gitu terhadap usaha yang kita lakukan. Nah, jadi bisa di prestasi itu kita bisa menceritakan banyak hal. Misalnya yang tadi saya sampaikan, menjadi peserta terbaik gitu ya, atau misalnya terpilih jadi produk terbaik dengan penjualan tertinggi. Nah, itu selama hal tersebut bisa menaikkan citra positif terhadap produk atau usaha kita, itu dicantumkan saja gitu. Nah, gitu ya. Berarti
Itu responnya ya. Apapun yang mendongkrak profil kita supaya terlihat lebih baik bisa dicantumkan Bu ya berarti ya. Ya, Sebagai tambahan nilai jual dari bisnis kita. benar. Di profil ya, di profil tetap ditulis. Profil ya, oke. Ya nggak luput juga ternyata memang tim itu sebagai faktor penting di dalam Benar. sebuah usaha. Ya. Andai kata ada buka usaha baru, kita mungkin produknya nggak percaya, tapi kita percaya dengan orang yang mengerjakan. Nah, ya itu mungkin bisa jadi faktor penting juga. Iya benar. Nah, itu ini semoga terjawab ya, Afina. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan Bu dari Cynthia Pratiwi Official. Wow, official nih. Tentang Google My Business. Apakah juga termasuk jaringan? Kah Bu atau gimana? Mungkin lebih tepatnya Google My Business ini bisa nggak dia jadi company profile kita, karena kan di Google itu kita bisa menitipkan koordinat di mana warung kita berada atau apa toko kita berada, informasi tentang gimana tuh Bu kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya, tentu ya, semua yang berkaitan dengan bisnis kita, media sosial apa saja itu tetap ya dicantumkan dalam profil dan jadikan profil bisnis. Karena kan ketika misalnya orang mencari ya tentang usaha kita ya, Google My Business itu kan akan muncul ya. Akan muncul. Jadi waktu kita muncul Google My Business kita ya, siapin itu tampilan dari Google My Business itu yang menarik. Ya, jangan nanti cuman kebiasaan dia cuman fotonya cuman satu. Kan banyak nih, sering nih muncul fotonya cuma satu gitu di sana atau tidak ada ulasan misalnya kan. Nah, jadi itu juga pengaruh ya. Makanya kalau misalnya saya sih kalau bisa bicara tentang digitalisasi, nah jadi gunakan emang yang kita siap untuk memanage-nya dulu gitu. Jadi misalnya saya baru sanggup manage satu gitu Google My Business, ya itu dioptimalkan. Ya, saya cuma sanggup di Instagram aja nih yang lebih familiar misalnya seperti itu. Jadi maksimalkan Instagramnya. Jadi tidak harus memaksa semua ya, semua digeluti tapi nggak maksimal. Nah itu adanya nanti kurang apa ya? Ya percuma ya bagi saya itu bisa saya sia gitu. Dan pun dia terlalu banyak kita pelototin ya kapan kita mau produksi nanti ya. Hal ini kita terbengkalai. Jadi makanya kalau misalnya kita bicara tentang digital itu juga kesiapan kita juga. Nah, tapi kalau misalnya Google My Business kan yang penting di awal dulu kita siapin ya kan, nanti kan tinggal dia ngikut. Nah, jadi gitu ya. Oke. Terima kasih Bu ini untuk merespon nih tadi gimana apakah Google My Business. Kalau dari saya sih sangat menganggap jika kita memang tujuannya untuk usaha online. Ya. Jadi bisa dilihat di Maps, Google Maps gitu ya. Ya benar. Buat teman-teman yang bertanya. Nah, ini selanjutnya ada Sari Ajiza, Purita Malang lagi nih, nanya lagi nih. Idealnya company profile berapa halaman, Bu Dina? Idealnya berapa halaman ya? Nah, itu jangan lebih dari 10 halaman sih idealnya. Jadi tidak terlalu tebal, menyesuaikan. Menyesuaikan dengan produk yang kita punya juga ya? Enggak juga sih. Jadi gini, company profile itu maksimal itu 10 halaman kalau misalnya kita emang mau menyampaikan kepada pihak lain. Karena apa? Kalau terlalu banyak, orang juga tidak baca. Orang akan malas bacanya karena ribet. Makanya tadi kan seperti tampilan slide saya itu kan cuma hanya 18 halaman dengan cover dan penutup ya. Nah, jadi tidak terlalu banyak. Jadi kan dalam satu lembar itu bisa berisi padat gitu. Ya, misalnya visi dan misi gitu satu ini. Jadi maksimal tuh 10 halaman atau 15 halaman tuh udah maksimal banget. Oke. Gitu. 10 halaman ya untuk ini, untuk Sari aja bahwa rekomendasi dari mentor kita untuk idealnya adalah 10 halaman. Nah, jadi maksimalkan 10 halaman itu untuk membuat komponen profile. Di press aja tuh kalau misalnya ada gambar yang gede. Benar. Jadi kan misalnya kita mau nampilin katalog nih, misal tentang produk gitu kan, jadi tampilin produk utama dan kita kan bisa tambahkan di bawahnya tuh link ke katalog bisnis kita, misalnya katalog WA, misalnya seperti itu ya, atau misalnya ke website. Nah, jadi kan orang bisa melihat ke sana juga lagi, gitu. Nah, atau misalnya nanti ketika karena kalau bisa terlalu banyak, ketika emang kita perlu pitch deck, kita akan bingung gitu. Pitch deck kan cuman berapa menit ya, 2 menit ya, kita harus selesaikan gitu. Jadi kita udah buat 15 halaman gitu, kita harus press lagi menjadi 6 halaman doang. Nah, jadi kalau bisa terlalu banyak, kita bingung nanti memilih nih ketika perlu pitching itu kita bingung nih harus yang mana yang mau dibuang gitu. Jadi
Makanya siapkan sesingkat mungkin ketika kita emang perlu nanti melakukan pitching, kita udah tahu nih, oh ini bisa di-cut, ini bisa tampilkan. Itu sih. Oke, selanjutnya nih pertanyaannya. Ini agak melebar, nanti saya skip dulu nih. Ada satu nih dari Sigit Kurniawan. Izin bertanya, admin, apakah ada aplikasi untuk membuat profil usaha biar lebih mudah dan gampang? Ada nggak Bu aplikasi Bu, rekomendasinya Bu? Atau bikin secara PowerPoint saja? Ya, tidak. Selama saya tahu, saya tidak ada dapat aplikasi ya. Tadi saya sampaikan ya. Cuman hanya membantu. Kalau saya biasanya ada yang bisa dibuatkan komplo gitu. Itu di Canva. Canva itu punya template-nya banyak banget ya untuk membantu. Pakai Canva berarti Bu ya? Paling sederhana sih pakai Canva gitu. Misalnya kita nggak punya apa yang namanya males gitu ya ngedesain gitu. Kalau di Canva itu kan nggak banyak desainnya. Ya, yang gratis saja banyak gitu ya. Desain-desain kita pakai, tinggal kita isi aja. Cari aja di Canva di beranda gitu, cari company profile gitu. Nah, itu udah muncul tuh beberapa contoh-contoh. Oke, berarti menggunakan Canva Bu ya rekomendasinya ya. Kan Canva juga gratis, banyak fiturnya, banyak model-model desainnya. Jadi bisa ngebantu kita juga. Itu untuk yang gratis. Kalau teman-teman mau berbayar juga ada fitur berbayarnya di Canva. Tapi kalau teman-teman mau keluar cost lebih gede sedikit, mungkin pakai konsultan kompeten yang bisa menyusun biar lebih profesional look-nya ya. Seperti itu. Tapi untuk kita yang UMKM yang baru memulai atau masih minim anggaran, rekomendasinya adalah coba pakai yang free aja dulu, yang gratis dulu, biar kita tidak keluar cost hanya untuk membuat company profile gitu ya. Nah, ini selanjutnya. Dwi Lestari, saya benar-benar baru memulai. Nah, jika saya belum memiliki rekaman tentang finansial, bagaimana Mbak Dina? Apakah profil bisnis saya akan dianggap cacat? Ini mungkin pertanyaannya buat Bu Dina buat hari ini, tapi sebenarnya ini sekedar informasi teman-teman, bahwa materi kita di minggu selanjutnya, ini akan membahas tentang neraca laba rugi. Jadi teman-teman untuk pencatatan keuangannya nanti bisa diajarin minggu depan. Tapi mungkin pandangan dari Bu Dina dulu, apakah profil bisnisnya cacat Bu jika nggak ada rekaman finansial, catatan keuangan lah bahasanya ya? Ya, jadi kalau cacat ini ya bahasanya ekstrim ya, gitu. Kurang sempurna saja, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada keuangan, karena uang itu kan ibarat kita manusia itu darahnya ya. Nah, jadi kalau nggak ada darah ya kita tidak bisa beraktivitas. Jadi keuangan itu adalah ibarat darah di manusia. Nah, jadi ya emang harus kita buat walaupun pencatatannya itu masih belum sempurna gitu ya. Nah, bisa jadi misalnya ya buat yang paling sederhana aja sih kalau saya gitu dulu ngajarin gitu UKM minimal ada pemisahan ya antara yang uang pribadi dengan uang usaha. Oh, hari ini laku sekian ya. Pagi itu dompetnya dikosongin dulu nih dompet usahanya. Nah, pagi itu kosong, nanti ada penjualan masuk ke dalam dompet tersebut. Satu lagi itu buat dompetnya ke pribadi. Nah, jadi pisahin dompetnya, sederhana gitu, masalah gampang ya untuk mengelola keuangan. Jadi tiap hari itu berapa nih dompet saya? Nah, oh dompetnya hari ini ternyata tadi pagi kosong, ini tutup malam, tutup kantong, tutup toko, tinggal 3.200.000 misalnya. Ya udah berapa yang hak yang untuk pribadi saya? Oh 200.000 misalnya. Pisahkan 200.000. Jadi yang 3 juta ini jangan diganggu gugat, itu uang usahanya. Nah kemudian apa? Catatan. Sekarang udah gampang ya. Besok mungkin lebih detail gitu. Nah udah gampang apa? Aplikasi itu banyak banget yang gratis di Play Store. Ya. Ada buku warung paling gampang, ada si Apik yang punya Bank Indonesia, ada Lamiko yang dari Kemenpol, ada misalnya Kukas, banyak banget ya, kasir, macam-macam. Jadi silakan pilih salah satu yang kira-kira yang mudah bagi kita. Karena itu masing-masing sih, nggak bisa saya bilang, oh enak pakai kasir. Nah, mungkin nggak biasa kita, bagi yang lain lebih enak pakai buku warung, yang lain lagi lebih enak pakai ekreologi, misalnya seperti itu ya. Jadi itu masing-masing. Jadi yang penting menyesuaikan aja Bu ya. Menyesuaikan. Jadi minimal ada itu, kemudian kita kan bisa udah tahu nih hari ini 3 juta, besok berapa juta ya kan udah ada gambaran. Ya kan? Udah ada gambaran. Oh, ternyata sebulan dikalikan aja nih rata-rata. Oh, berarti kalau tadi top itu 3 juta, berarti sebulan ada 9 juta misalnya, 90 juta. Nah, itu kan udah ada gambaran pendapatan kita. Ya.
Jadi seperti Oke. itu. Jadi Kalau saya nih berhati-hati. rekomendasi andai kita menggunakan GoFood gitu kan, pakai apa GoBiz gitu kan, itu ada fiturnya juga tuh untuk Iya. pencatatan uangan harian, pengeluaran pemasukan tuh bisa di track dari situ kan, mudah, kita tinggal masukkan uangnya berapa. Kalau teman-teman yang mulai komputer mungkin menggunakan Excel kali Bu ya. Iya, yang paling gampang Excel. Yang kalau misalnya ada komputer di rumah ya Excel enak ya, karena kita bisa atur-atur sendiri kan komponennya mau isi apa aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ini banyak ya kan UKM kita sih palingan ada Android doang gitu ya. Kalau pakai HP aja tadi bisa pakai aplikasi kayak kasir, warung itu kan mudah tuh ya. Mudah, jadi minimal ada catatan deh, walaupun nggak sempurna ataupun misalnya hari ini nyatet besok lupa gitu ya. Ya, karena catatan keuangan ini juga fungsinya banyak Bu ya, bukan hanya sebatas untuk mengetahui uang kita secara bisnis, uang kita secara pribadi gimana, tapi untuk pengembangan bisnis kita ke depan kan kita harus ngelihat data penjualan kita tahun lalu gimana, bulan lalu, agar kita bisa, andai kata mau sisihkan uang untuk budget promosi, untuk kita gunakan pembesaran usaha atau pengajuan pinjaman untuk modal usaha tambahan kan, kita membutuhkan catatan keuangan. Jadi banyak fungsinya Bu ya. Benar sekali ya, terutama kalau misalnya muslim wajib bayar zakat kan 25%. Kalau nggak ada dicatat mau bayar berapa? Hitungannya gimana ya? Tebak-tebakan jadinya Bu. Tebak-tebakan nih, nanti rezekinya ditebak-tebak juga. Benar. Oke, itu ya. Semoga menjawab ya Dwi Lestari ya. Jadi untuk ke depan nggak cacat sih, cuman lebih bagus jika tercatat. Benar. Gitu. Supaya juga enak ngebacanya, supaya kita kenal juga dengan bisnis kita. Oh ternyata untung. Takutnya kan tiap bulan nombokin kok nggak naik ini bisnisnya. Ternyata pencatatnya jelek, belanjanya terlalu banyak gitu ya. Itu untuk ini ya, mungkin buat nanti kita di sesi selanjutnya, di seri kedua kita bicara soal keuangan. Nanti bisa ditanya tuh sama mentor kita selanjutnya. Nggak apa-apa, kita habisi aja mentornya. Kebetulan saya besok juga bahas masalah keuangan lagi di sebelah. Oh sebelah, oh beda, rolling. Di rumah BUMN dari sendiri. Oke. Saya lanjut Bu ya. Ya, ini Wahyu nih, catatan keuangan yang praktis untuk UMKM tadi udah dijawab. Oke. Sigit Kurniawan, izin bertanya admin. Sigit Kurniawan, Tulung Agung, apakah tugas hari ini biar nyimak? Oh, nanti tugasnya mengenai bikin company profile. Ya tadi udah disampaikan ya. Nanti saya review sampaikan ulang di akhir acara. Tugas kita ini saya sampaikan sekali lagi nih. Tugas kita untuk membuat profile company dari masing-masing bisnis, nggak apa-apa. Nanti dibikin. Tadi kan udah ada contohnya. Nanti PPT ini saya share ke teman-teman melalui grup yang sudah dibuat ya. Silakan untuk mengisi absen biar teman-teman nanti bisa masuk ke dalam data kami andai kata belum masuk ke dalam grup. Oke. Untuk profil bisnis, Min, berapa halaman? Oh, tadi 10 rekomendasinya. Email deh ya. 10 halaman itu rekomendasi daripada mentor kita. Oke. Anggi Fitri, saya Anggi Fitri Aura dari Tulungagung. Izin bertanya, untuk profil bisnis itu diunggah di jaringan apa aja ya, Kak? Gimana nih, Bu? Diunggah atau gimana nih? Di-upload ya? Mau di-upload gitu di-upload. Ya. Kalau di-upload ya paling di website ya. Website ya. Sampaikan ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya landing gitu ya. Landing page minimal ya. Minimal ada. Nah, kalau misalnya ternyata kebutuhan bisnis sih tadi. Jadi kalau bisa bisnis saya itu ya bertahap ya. Misalnya buat landing page atau website kan mungkin butuh biaya gitu ya. Kalau sederhana itu kan ada Instagram. Ya, di Instagram kan juga kita menampilkan profil bisnis kita. Ya. Di Facebook. Itu yang gratis tuh. Kita kan suka yang gratis-gratisan nih. Gratis, iya. Iya, bisa di Facebook boleh. Di Facebook kan bisa ada videonya, ada foto-fotonya bisa di situ. Iya, kan di Facebook kan ada FB page-nya. Di FB page kan bisa ditampilkan gitu profil kita. Kemudian juga di GMB ya, Google My Business tadi di situ kan bisa menampilkan profil bisnis kita. Oke, itu ya terjawab ya Anggi Fitri ya. Oke, selanjutnya. Dini Rahmawati, kalau baru usaha 1 tahun apakah bisa disebut kompro? Bisa. Atau masih bisnis plan? Terima kasih Bu, Dini dari Surabaya. Nah, bisa ya kalau udah 1 tahun, jangan ke 1 tahun, saya 2 bulan 3 misalnya bulan. gitu ya, 3 bulan, itu udah bisa jadi profil kan udah ada perkembangan nih, pertumbuhan bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga kan. Nah, jadi kompro itu kan
kita mereview ya, seperti laporan lah jadinya kan. Jadi mereview perjalanan usaha kita. Bisa ya? Ya. Kan sebenarnya kalau 1 tahun itu kalau secara laporan keuangannya kan bisa kelihatan track selama 12 bulan seperti apa. Tapi kalau pada dasarnya kan produknya, tadi kalau nggak salah Bu ya, di dalam company profile kan ada produknya, visinya itu kan nggak berubah ya, kecuali memang mau diupdate boleh. Tapi kan formatnya tetap tuh 10, andai kata 10 halaman nih, company profile-nya. Nanti ada laporan keuangannya mungkin yang sekarang kan baru 3 bulan. Oke, nanti setelah setahun bisa diupdate lagi. Ya, jadi company profile ini bisa diupdate Bu dia ya. Dia menyesuaikan dengan kondisi. Iya, sebenarnya harus diupdate berkala ya. Jadi kita juga bisa mereview gitu ya. Oke, itu ya semoga terjawab dari Dini Ramawati. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya Eko Wahyudi. Assalamualaikum Ibu Dian, Dina, tipe nih. Dari Eko, Kalimantan Timur. Menurut Ibu Dina, di era digital ini, paperless kompro digital lebih efektif. Pertanyaannya, apakah bisa company profile disederhanakan lagi berupa infografik terkait profil perusahaan kita? Sederhananya, untuk infografis Bu sebagai laporan kita di dalam company profile tuh, apakah bisa seperti itu? Bisa aja, makanya tadi kan saya sampaikan di awal, ini profil kita itu mau digunakannya untuk apa? Nah, jadi kan tadi kan tidak ada standar baku ya, minimal gitu ya. Minimal orang tahu latar belakang kita, tahu misalnya visi misi. Kan kalau visi misi nggak mungkin dibuat infografisnya kan, harus tetap ditulis ya kan. Tapi misalnya pertumbuhan produk, nah itu kan bisa dibuat. Untuk melihat berapa banyak produk kita yang bisa dimasyarakat kan infografik ya. Bisa gitu kan. Jadi misalnya untuk tadi jangkauan kita, nah itu kan bisa dibuat infografis. Jadi emang bisa disesuaikan. Jadi bentuknya nggak ada yang baku. Gitu. Iya. Jadi dilihat juga. Bebas ya. Bebas. Yang penting kan kita tahu apa yang kita tulis dan kita bisa menjelaskan apa yang kita tulis. Yang pertama. Dan yang kedua, target kita itu bisa membaca dan paham dengan apa yang kita tuliskan. Nah, jadi kalaupun dibuat infografis ribet kali orang nggak paham buat apa. Jadi sederhananya Bu, component profile ini gimana caranya supaya orang itu mudah paham tentang apa yang kita punya ya, bisnis yang kita punya ya. Benar. Sederhananya seperti itu. Company profile itu alat komunikasi kita, ya alat komunikasi kita kepada pihak lain. Nah, jadi makanya buatlah itu seperti seolah-olah kita sedang berbicara dengan orang lain ketika dia membaca company profile kita. Oke, itu dia. Semoga terjawab ya Eko Hayudi. Nih, kita mentor kita nih luar biasa sekali nih, banyak sekali bertubi-tubi pertanyaannya. Oke, selanjutnya lagi nih. Profil bisnis itu dicantumkan perlukah dicantumkan legalitas usaha atau produk dan nama supplier dan nama pelanggan kita? Banyak banget nih fiturnya. Kalau saya rasa legalitas mungkin perlu kali ya, tapi kalau untuk sampai nama supplier dan pelanggan gimana tuh kira-kira? Nah, kalau misalnya legalitas itu perlu ya, biar orang tahu di usahanya legal atau ilegal ya. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau misalnya foto produk ya wajib ya ada ya biar tahu ada gambaran ya. Nah, kita bicara tentang supplier. Nah, kalau supplier sama pelanggan itu tergantung kebutuhan kompronya buat apa. Nah, kalau kompronya itu tadi perlu misalnya untuk investment, ya, untuk mencari investor, mungkin butuh, ya, biar mereka yakin gitu, ternyata ini supplier itu dia bermitra dengan supplier yang bagus atau apa gitu, itu kan butuh. Tapi kalau misalnya untuk konsumen atau untuk konsumsi umum itu ya nggak perlu ya, kecuali untuk kebutuhan kita aja. Ya. Perlu. Jadi memang kebutuhannya untuk apa? Oke, itu ya untuk Awaludin dari Bogor. Jadi untuk menyesuaikan ditujukannya kepada siapa. Kalau seperti nama supplier dan nama pelanggan mungkin kan itu lebih ke internal ya, biar teman-teman juga ketika berusaha itu suppliernya nggak dipotong nih, nggak diganggu, pelanggannya nggak diambil, mungkin nggak perlu dicantumkan kecuali ke investor kali ya. Itu kalau dari saran dari Ibu Dina. Nah, itu responnya semoga terjawab. Ini selanjutnya Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyusun company profile, apakah dalam bentuk PDF ataukah PowerPoint? Nah, ini saya langsung responannya Bu ya. Ini menyesuaikan dengan kondisi. Andai kata dari orang yang ingin meminta company profile kita, dia butuhnya dikirim dalam format apa, silakan dikirim. Bebas saja. Tadi kan bisa juga lewat landing page di website, bisa lewat media sosial di IG maupun Facebook. Nah, andai kata mau diminta dibaca secara lewat
HP dikirim, boleh juga mau PDF bisa, Iya. PowerPoint bisa, sesuaikan dengan Mau kondisi saja. video pun bisa ya. Mau Video pun bisa. bisa. Biasanya kalau apa Hmm. perusahaan-perusahaan industri biasanya video tuh. Itu dia. Jadi Imron dari Cirebon menyesuaikan aja. Diminta apa oleh si klien atau customer dalam format apa mungkin diberikan aja. Gitu. Intinya kita memiliki komponen profil yang jelas tadi dengan rekomendasi poin-poin yang disampaikan oleh mentor kita. Oke, selanjutnya ini sama nih pertanyaannya. Ini ada yang nanya nih tentang pemasaran tapi ini Bu. Oke, gimana cara dari Abi Mukidin? Gimana cara produk unggulan jahe Ainun? Jahe Habatus Sada bisa dipasarkan dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Ini ngomong pemasaran nih. Ini masuk nggak Bu untuk dipertanyakan pada sesi kali ini? Boleh Boleh saya jawab ya. Buat bisnis plan-nya dulu Pak. Ya, Ibu buat bisnis plan-nya dulu. Jadi ini apa sih target pasarnya itu siapa? Ya, tadi itu jahenya Habatus Sauda itu bentuknya apa? Jadi kan harus buat bisnis plan dulu. Nah, kemudian siapkan company profile itu yang baik. Nah, kalau misalnya itu targetnya itu tadi apa namanya ya, kita bentuknya itu mencari distributor atau pihak lain, artinya silakan di email ke perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan baku utama dari jahe-jahe itu. Jadi dengan kompro, dengan penawaran di-emailkan. Sama juga misalnya dengan ke luar negeri, ya seperti itu juga ya, silakan di email gitu ya, di email atas yang ada, ya ada yang ada. Nah itu kan kalau misal Bu cari tahu alamat emailnya, silakan. Kalau saya sih selalu bilang itu di follow IG-nya ada adaknya Jerman atas dagang ya. Jadi silakan cari aja di email apa di Instagram, nah seperti itu. Dan sering aja tuh ikut misalnya pameran-pameran atau expo ya internasional. Kalau misalnya emang target pasarnya itu luar negeri, ya kumpulkan itu daftar alamat pengunjungnya. Jadi bisa di email gitu ya, di email. Kalau mau mencari pasar ke luar negeri ya seperti itu. Tapi yang udah harus pasti siapin dulu nih legalitasnya, ya. Tapi legalitasnya, kebutuhan legalitas antara pasar dalam negeri dengan luar negeri itu berbeda ya. Syaratnya itu akan lebih banyak untuk kita melakukan perdagangan ekspor. Jadi gitu. Semoga menjawab ya Mas. Ini Mas atau Pak nih? Abi ide. Ya, semoga menjawab ya. Nanti ke depannya ada materinya untuk bicara soal gimana memasarkan, gimana bisnis plan-nya gitu. Ini kan kita lebih ke profilnya. Mungkin bisa nanti diikutin dulu materi-materinya sampai kita 9 sesi ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Rahmat. Oh, ini bukan pertanyaan nih. Ini penyampaian. Ternyata dari flyer materi bisnis plan ada sesi 8. Iya, ada. Nanti kita di bulan Mei itu ada materi kita soal bisnis plan. Ini Ainun. Budina, untuk menentukan target pasar itu apakah harus benar-benar spesifik ya Bu? Sedangkan produk kita bisa dinikmati semua kalangan. Makanya sebelumnya. Ini produk apa nih? Harus spesifik juga nih disampaikan produknya produk apa nih? Benar. Ya, tapi memang pada dasarnya harus spesifik, ada target utama. Jadi ada kita sasarannya, walaupun bisa dinikmati oleh banyak orang. Agar apa? Agar kita tidak salah menetapkan spesifikasi produk kita, misalnya kemasannya, warnanya. Contoh saya bilang donat yang sederhana. Donat itu targetnya ke siapa? Saya ke anak-anak, ya, ke anak-anak. Kalau anak-anak itu sukanya donat yang seperti apa? Yang berasa coklat, kemudian donat karakter ya, donat dengan warna-warni gitu ya. Izin saya off kamera bentar ya. Ini narasumber kita ada 2 nih. Iya. Jadi kemudian tapi kan dengan kita menciptakan donat anak-anak tersebut bukan berarti yang remaja nggak boleh makan ya kan? Ya bukan berarti yang orang dewasa nggak boleh makan ya. Jadi seperti itu. Emang harus dilakukan spesifikasinya itu siapa, agar kita tahu bagaimana kita mendesain produk kita, juga kita tahu bagaimana kita mempersiapkan layanan untuk target tersebut. Walaupun nanti yang beli di luar dari itu juga bisa gitu. Oke, berarti harus spesifik Bu ya, biar kita tahu segmen pasar kita, ya, gimana cara promosinya,
Ya, juga gitu ya. juga jumlahnya ya. Jumlahnya itu Jumlah. akan ada berapa itu kan tergantung dengan targeting. Nah, Oke, ini banyak sekali pertanyaannya. Saya lanjut terus nih sampai waktu kita habis, Bu ya. boleh. Ini selanjutnya dari Sari aja Purnitur Malang. Oh, nanya lagi nih, Mbak Sari nih. Tadi udah ada. Bisnis plan itu sama dengan BMC enggak? Bu Dina, BMC Bisnis bisnis model Canvas. Ya. Oke, sama nggak kira-kira, Bu? Bisnis Lebih kan model lebih simpel tuh Canvas Canvas. tuh. Yes. Bisnis model Canvas itu ringkasan dari bisnis plan. Jadi sebelum kita buat bisnis plan, memang lebih mudah membuat dulu nih BMC-nya, itu dituangkan dulu dalam satu kanvas. Nah, detailnya baru dituang ke dalam bisnis plan. Nah, karena kalau di kanvas itu kan kita hanya menuliskan garis-garis besarnya aja ya. Misalnya tadi yang sederhana channelnya gitu ya. Channelnya misalnya online melalui Instagram misalnya seperti itu ya, Facebook atau misalnya marketplace kan itu garis besarnya doang. Nah, untuk tahu bagaimana sih kita memaksimalkan Instagram itu kan harusnya dituangkan lebih detail di bisnis plan, di strategi pemasarannya. Ya. Jadi BMC itu gambaran umumnya saja gitu. Jadi detailnya harus membuat di bisnis plan akan lebih baik. Nah, contoh misalnya di poin BMC itu salah satunya pendapatan itu kan cuma secara garis besar aja dituliskan di kolom paling bawah itu di yang revenue stream. Itu kan pendapatan misalnya dari penjualan coklat. Nah, itu kan cuma umum, tapi kalau misalnya di bisnis plan itu kan didetailkan di bagian analisis keuangannya. Nah, jadi itu kira-kira ya Bu ya. Jadi BMC itu bagian dari bisnis plan. Jadi dari awalnya kita buat BMC untuk mempermudah, untuk detailnya kita tuangkan ke dalam bisnis plan. Oke. Tapi bisa kan bikin bisnis plan dulu baru bikin BMC, Bu? Bisa juga. Bisa juga ya, biar lebih singkat yang tergantung nih, pengennya yang lebih simpel atau yang lebih panjang nih. Iya, jadi umumnya gini, kalau kita buat BMC itu kan lebih enak, kita bisa tempel ya. Kita bisa tempel di dinding. Misalnya kita, oh ini target market saya seperti ini, oh ini pendapatan saya di bulan ini sekian, misalnya seperti itu. Nah, jadi kenapa ada bisnis plan lagi ketika misalnya, oh ini kok nggak tercapai, kurang optimal, kita tinggal buka di detailnya yang kita tuangkan di bisnis plan. Oke. Semoga terjawab ya, Sari. Oke, ini selanjutnya Budi Amanah dari Banjarmasin. Tanya, bisnis growth itu selain laporan keuangan, apakah bisa informasi yang disampaikan tentang perkembangan omset? Ini kayaknya sama aja, Bu ya. Omset sama laporan keuangan sama aja. Ya kan ada omset, ada net, ya kan ada gross. Kan itu dijadikan satu aja kan tadi dari materi Bu Dina tadi kan ada 3 warna tuh kan. Itu kan secara menyeluruhkan kapitalisasinya kelihatan. Ya, bisa. Tadi yang di bisnis growth itu kan cuma ilustrasi juga ya. Jadi bisnis itu bukan cuma menceritakan tentang uang ya, tapi bisa hal-hal lain gitu yang pengeluaran pemasukan, ya. Berapa bersihnya, kotornya gitu ya. Iya. Boleh, bisa disampaikan juga, tapi lebih bagus dia andai kata tadi ada statistiknya disatukan aja dia, jadi satu baris gitu. Oke, Safa Coklat Samarinda. Bu Dina izin bertanya, kemarin pas pandemi sempat kurang penjualan. Nah, saya merambah jadi reseller herbal. Apakah bisa satu sosial media tapi kita menjual 2 produk yang berbeda? Gimana nih Bu? Menurut pandangan Bu Dina, ini dia punya produk yang beda tapi dijual di satu market di Instagram. Gimana? Kalau misalnya boleh, nggak ada larangan ya, itu ceritanya. Nggak ada yang melarang kan gitu. Cuman itu kan jadinya baliknya kepada profil kita ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita mengelola. Misalnya gini, kalau seandainya masih satu lini gitu ya, bukan sama, bisa satu lini produk makanan. Nah, itu mungkin cocok gitu ya, boleh-boleh aja gitu ya, menambah misalnya yang produk-produk herbal tadi dia awalnya bisa jualan kue, gitu, contoh. Nah, tapi seandainya antara produk herbal dengan bisnis properti, nah itu kan jauh ya. Nggak satu lingkup Bu ya. Nggak satu lingkup lagi gitu, jadi kayaknya sebenarnya dipisah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika orang melihat ya dia udah fokus gitu terhadap kita. Kemudian berarti lebih bagus dibikin beda Bu ya, antara boleh disatukan, cuman nanti marketnya yang bingung.
Nanti andai kata nih Instagram nih saya nyarinya coklat, tapi di dalam coklat kok ada herbal nih. Saya cari herbal. Lebih bagus kalau dipisah. Jadi spesifiknya ketika orang menulis keyword bisa ketemu ya. Langsung ketemu, ya, langsung ketemu gitu jelas dengan ini usaha kita, ya. Karena juga kalau misalnya ini juga ya pengguna media sosial, kita kan lebih cenderung mau ingin menampakkan image yang mana ya yang kita naikkan gitu. Jadi ya tinggal dipilih aja. Nah, jadi yang mana mau kita gandakan. Oke. Menyesuaikan aja, intinya kalau mampu mengelola dua media sosial produknya berbeda nggak apa-apa, tapi kalau produknya masih satu lini, andai kata dia jualannya makanan, ada jualan ayam nih, terus ada gorengan juga nggak masalah, adalah kan masih satu lingkup. Tapi kalau tadi kayak properti sama kendaraan ini kan beda nih, lebih baik dipisah. Iya benar. Oke, semoga terjawab biasa apa ya. Nanti kalau mau tanya lagi, tanya di bawah nih, masih panjang nih, ternyata ada 60 misal lagi belum kita baca nih Bu. Banyak ini. Tapi teman-teman ini sekedar informasi aja ya. Kalau secara jadwal kita 15 menit lagi kita akan akhiri. Tapi kita nanti akan tanyakan kembali kepada mentor kita apakah masih sanggup untuk merespon semua ini. Kita nyesuaikan sampai habiskan dulu waktunya ya. Ya, boleh. Di sini selanjutnya ini Eko Wahyu di absensi kampus Kikarap 1 sama dengan kampus Kikarap 2. Sama. Saya yang sama grup ketiga, keempat juga sama ya. Oke. Lanjut pertanyaannya. Saya tadi agak telat. Oke, nanti materinya bisa dilihat di YouTube kita ya, di Gekrab Kampus. Nanti boleh dicari di YouTube, di kanal kita. Nanti langsung auto masuk ke YouTube ya, teman-teman. Oke. Alisa Sel, terima kasih Bu Dina, serta moderator. Oke, makasih kembali udah mau datang di acara kita. Oh, ini terima kasih banyak nih Bu. Sisanya terima kasih. Oke, saran, hanya sekedar saran. Kalau boleh ada praktek, jadi tidak semua teori, mohon maaf. Oke, untuk Baskara, ini memang penyampaian materi, tapi kita dibekali oleh PR. Nanti PR-nya bisa dikumpul dan kita review dari tim admin. Ini kira-kira udah bagus atau belum. Nanti kita bakal memberikan feedback juga setelah berkonsultasi dengan mentor kita. Nanti boleh komponen profilnya dikerjakan dulu, nanti baru kita berikan respon. Ada nanti contohnya menyesuaikan dengan yang sudah disampaikan oleh mentor kita. Nah, dari Jakarta Utara nih. Oh, mantap nih orang Jakarta nih. Oke. Oke, ini materinya di-share. Oke, nanti akan di-share di Google Drive kita. Oh, ini banyak ucapan terima kasih nih. Ntar saya cari dulu nih ya. Saya mau tanya, saya baru mulai bisnis tapi belum pada dengan gimana sih bacanya ini? belum mendapatkan penjualan. Gimana caranya supaya percaya diri? Belum pede dengan penjualan. Pede jualan. Dengan produk yang dijual supaya pede gimana nih Bu? Kalau diri sendiri aja nggak percaya sama produk kita, gimana orang lain ya? Jadi ya memang harus ini dulu ya, kalau kita jualan emang harus yakin ya, harus yakin kalau misalnya produk kita itu baik. Nah, sederhananya itu coba kasih tes gitu. Kalau misalnya produk makanan gitu ya, mulai dengan tanya testimoni sama kawan-kawan dekat kita gitu, yang jujur-jujur gitu ya, yang bilang pahit-pahitnya gitu. Nah, jadi itu juga harus dengan kita sering-sering mendengar hal-hal positif yang membangun, biasanya dengan sendirinya pelan-pelan rasa percaya diri kita akan tumbuh. Nah, kemudian biar semakin percaya diri, latihan ya, sering-sering latihan. Kalau untuk bicara itu sering-sering latihan di depan kaca, nah, depan kaca gitu, biar kita tidak gugup menghadapi orang lain. Kemudian juga sering-sering komunikasi aktif gitu di WhatsApp grup, ya. Nah, jadi kita akan terbiasa gitu, sering-sering promo di sana. Artinya paling sederhana di situ. Cari mentor bisnis, ya. Cari mentor bisnisnya, sehingga kalau misalnya nanti ada hal yang nggak yakin bisa bertanya sama mentor bisnisnya. Nah, jadi bisa harus ya itu ya pelan-pelan gitu. Jadi banyak hal ya untuk cara meningkatkan rasa percaya diri kita, ya, dengan juga kita bisa belajar ya dari pengalaman orang lain. Jadi kita sering-sering introspeksi. Nah, jadi itu cara kita untuk meningkatkan rasa percaya diri. Apa nggak pasti mentor itu udah banyak. Harus pede. Pokoknya kalau jualan tuh harus pede, jangan minder lah orang. Kalau saya sih Bu, sebenarnya jualan kan itu harus pede. Kalau nggak pede saya jualan saya nggak makan nih Bu.
Iya, tapi itu teman-teman, jangan malu dengan produk kita. Kalau andai kata ada orang Ya. yang nggak suka dengan produk kita, ya evaluasi kira-kira kurangnya di mana. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang masih nggak suka, karena nggak suka aja ya udahlah gitu kan. Itu bukan segmen market kita berarti kan. Benar. Kita Antara sesuaikan 10, dengan target satu market yang nggak kita. suka, ya nggak usah di-open lah yang satu itu ya. 9 suka gitu kan. Ya, kita tetap harus evaluasi diri. Andai kata ada yang ketidaksukaan, kita lihat tidak sukanya karena apa, kita perbaiki. Itu kita sesuaikan dengan target market kita, gitu ya. Mungkin dari saya juga tambahan nih, saya pengen jadi mentor juga jadinya. Oke, lanjut ini pertanyaan selanjutnya. Dari Cynthia Pertiwi Official ini tambahan yang tadi nih. Kalau kurang dari 10 halaman bisakah? Soalnya aku suka yang simpel gitu, Bu. Oke, boleh ya, Bu ya. Kan tadi maksimal. Maksimalnya. Ya. Andai kata dipadatkan nih dari visi misi, kemudian target pasar atau target konsumennya boleh jadi 1 halaman selama bisa didesain dengan menarik, Bu ya. Benar. Ya. Oke. Jadi Lanjut lagi nih, Agus Wahyudi, komponen profil pakai TikTok boleh ya? Soalnya lagi viral. Wah, boleh nggak, Bu? Boleh ya, nanti tunjuk-tunjuk kayak gini, gini. Sambil nari-nari, joget-joget ya kiri kanan. Gak apa-apa kalau misalnya gini teman-teman, tujuan kita bikin komponen profil adalah supaya usaha kita dikenal. Supaya usaha kita dikenal. Kalau andai kata kita di kanal yang bisa membuat kita lebih tenar, lebih viral, gak apa-apa. Kan itu tujuannya memang, Bu ya. Komponen profil kita buat supaya usaha kita dikenal dengan publik. Iya, makanya kan tadi kan ada 4 ya utama ya. Kok saya bagi 4. Yang pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua untuk konsumen ya. Jadi ya kalau untuk konsumen kita terserah target market kita berada di mana. Di area Instagram, di area TikTok sekarang kan banyak banget ya. Nah, jadi ya tinggal disesuaikan aja lah sesuai dengan kebutuhan usaha kita. Yang penting itu media tambahan gitu, tapi kita harus ada format yang tertulis duluan. Ya, itu wajib untuk diri kita sendiri. Baru ditambahkan dengan hal-hal lain. Gitu. Ini banyak ucapan terima kasih sudah nih, Bu. Oke, saya bacakan ya. Oh, ini ada yang nanya ke saya nih secara direct message. Kak, ini saya dari Surabaya. Misal waktu mengerjakan tugas kita butuh bimbingan lagi, apakah bisa dibantu lagi ya, Ji? Tanya-tanya di grup. Boleh. Berkomunikasi di grup boleh. Jadi tugas ini teman-teman semua sekedar informasi disampaikan oleh Ibu Rektor kemarin kepada saya bahwa kegiatan kita ini kan berjalan selama 3 bulan ke depan. Nah, jadi teman-teman ini diberikan tugas dari minggu pertama sampai minggu ke-9 nanti. Itu masing-masing itu mengerjakan tugas. Jadi tugasnya dikumpul pada akhir kegiatan. Nah, kalau mau dicicil satu-satu boleh supaya lebih ringan. Jangan ditumpuk nih, nanti capek ngerjainnya. Jangan SKS ya. Boleh nanti berkomunikasi, andai kata ada tingkat kesulitannya gimana, boleh nanti di grup. Soalnya kita di grup juga bukan hanya ada mentor-mentor kita, dari tim kampus Gekrab juga ada yang memang selalu mengawasi perkembangan grup. Boleh nanti. Ya, kalau misalnya mau langsung jawabin ke saya juga boleh ya. Boleh. Tidak masalah. Oke, izin bertanya. Ya, silakan langsung bertanya yang ingin bertanya ya. Gitu. Ini ada yang panjang. Oke, ini saya baca. Jika masih tergabung ke agenan. Oke. Julfa Hikam, ini Bu pertanyaan. 1, ada banyak nih pertanyaannya. Jika masih tergabung ke agenan dengan produsen lain, apakah dalam membuat profil bisnis itu bisa dimodifikasi atau sesuai dengan pusatnya, Bu? Mengingat dari pusat juga ada kode etik. Yang kedua, cara mematok harga yang sesuai bagaimana, Bu, ketika sudah membuat produk sesuai dengan target market yang dipilih. Kalau untuk masalah HPP, nanti kita ada materinya sendiri ya, teman-teman. Cuman ini untuk poin 1 mungkin bisa direspon kali, Bu. Oke. Ya, untuk nomor 1, ini kalau misalnya dengan ada ketentuan dari pusat, biasanya jadi reseller ya. Nah, itu harus mengikuti reseller ya, karena memang masing-masing reseller ada ketentuannya. Jadi kalau misalnya mau dimodifikasi, misalnya untuk kita profil kita sendiri itu boleh, tetapi jangan sampai melanggar ketentuan reseller. Tapi kalau misalnya ada 2 ya, ada 2 produk, itu ada produk utama dengan produk misalnya yang tadi dengan produsen yang lain. Jadi itu kita harus tahu yang mana yang kita angkat di profil kita. Bisa jadi yang keagenan tadi itu hanya sebagai support produk untuk income kita. Jadi harus dilihat ya, dilihat kembali. Karena kalau misalnya seperti ini, daripada nanti kita membuat mengutamakan seperti itu, ternyata nanti ada yang bermasalah ya, itu tidak baik ya. Jadi kita harus bisa menghindari masalah itu tadi.
Nah, untuk harga, ya jelas ya harus hitung HPP-nya dulu ya, harga pokok produksinya. Jadi jangan sampai nanti salah menetapkan harga pada kompetennya seperti apa, nanti bisa ikutin kelas khusus ya Mas Riko ya. Ya. Kelasnya tersendiri. Oke. Semoga menjawab ya. Ini Julfa Hikam. Oke. Mantap ini pertanyaannya. Ada nomor 3-nya lagi rupanya di bawah. Oh iya, ada nomor 3. Kepada siapa kita tujukan bisnis plan agar dapat mendapat suntikan dana dan menambah. Nanti di materi kita di materi ke-9 itu ada soal bagaimana kita masalah keuangan ya teman-teman ya. Jadi yang keuangan. Nah, yang paling atau sederhana, pinjaman. yang paling sederhana tadi kan udah disampaikan sama Mbak Di ya, 3 terbaik itu ya. Ya. Nanti ada kita rekomendasikan ya. Ya, kalau misalnya masalah ini sih sering-sering lihat aja informasi sekarang kan kementerian pun banyak share informasi di Instagram ya. Nah, itu sering-sering aja buka di di Kemenkop, Kemendak, Kemenperin, Kemenpora. Nah, apapun deh yang berkaitan dengan UMKM atau dengan usaha, itu sering-sering aja dilihat. Pasti mereka kan sering share informasi untuk ini. Bahkan juga dana-dana CSR dari non pemerintah, misalnya dari swasta gitu kan, itu juga banyak ya perusahaan dana CSR gitu ya. Bentuknya bisa berupa perlombaan gitu. Jadi ya dasarnya perlombaan itu kan bisnis plan dan profil bisnisnya. Oke. Ini selanjutnya, pertanyaan tugasnya apa ya? Tugasnya membuat profil bisnis. Nanti kita ingatkan lagi di setiap grup tugasnya apa ya teman-teman ya. Oke, ini habis nih Bu pertanyaan, ternyata saya scroll sudah habis nih. Terakhir nih, baik terima kasih Bu Julfa. Oke, terima kasih juga Julfa sudah mengikuti kita dari awal sampai sekarang. Ternyata nih setia juga nih penonton kita nih Bu, dari tadi menyampaikan materi di awal. Konsisten ya angkanya ya. Ratusan, sekarang masih 100-an juga nih. Menarik nih teman-teman, berarti memang serius pengen mengembangkan usahanya. Ini kan baru di sesi 1 ya, kita masih punya 8 sesi lagi mengenai bagaimana pendampingan buat teman-teman kita latih agar usahanya bisa berkembang, usahanya bisa baik dan mengikuti aturan yang ada. Oke, Bu Dina, itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terakhir ada muncul tuh dari Amelia, apa tidak sebaiknya membuat bisnis plan dulu baru company profile? Jadi oh ya, ini baru masuk cerita ini. Jadi kok emang sesuai kebutuhannya, memang awalnya kalau kita belum buat bisnis ya harus buat bisnis plan dulu gitu ya, baru nanti company profiling itu setelah usaha berjalan. Nah, cuma dari sisi materi saya kemarin dibuat di Dapur untuk jadi yang pertama buat company profile, nanti memang ada materi khusus untuk bisnis plan, akan lebih detail setelah nanti sesi keuangan ya dan lain-lain. Tinggal tambah-tambah aja, tinggal disempurnakan nanti bisnis plan-nya kalau udah buat company profile. Oke. Gimana teman-teman? Ada lagi yang ingin tanyakan kira-kira kepada mentor kita nih, mumpung masih ada waktunya nih, 5 menit lagi nih. Yang mau bertanya langsung boleh, resen juga boleh. Ya, yang mau resen juga boleh. Tuh. Oke, teman-teman sambil menunggu nih ya, yang masih mau ngechat atau ngeresen, silakan mengisi absen. Tadi sudah dikirim beberapa kali oleh tim admin kita, agar kita tahu teman-teman ini udah terdata atau belum di dalam kegiatan kita. Biar kita bisa nih menagih teman-teman PR-nya ya. Saya nanti tukang tagih ini ya. Hati-hati tuh ya. Jadi yang 110-an lah ya, 110, 119 tepatnya. Semoga ya ini bisa kumpul semua tugasnya biar capek Mas Riko-nya milih nanti untuk menentukan 3 yang terbaik. Dikumpul semua. Oke, Bu Dina, mungkin itu dia dari teman-teman, udah semua terjawab. Ini juga udah sisa terima kasih semua nih di kolom chat. Ya, oke, teman-teman semua, luar biasa buat Bu Dina. Kita applause dulu untuk narasumber kita yang luar biasa, sudah mau menyisihkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan materi kepada kita. Semoga sukses selalu Bu ya di dalam setiap aktivitas, kegiatannya diberkahi. Amin. Ini dari Aceh mau berbagi kepada teman-teman seluruh Indonesia, walaupun sibuk, di tengah kesibukannya menjadi narasumber juga di usahanya, di konsultannya, masih mau bagi info-info lah dengan kita ya kan. Nah, gitu ya. Maaf ini sebelumnya bergeser ya jadwalnya dari harusnya kemarin ya.
Iya, harusnya hari Sabtu. Nggak masalah, Bu. Kita menyesuaikan dengan Ibu saja. Ternyata luar biasa materinya keren. Alhamdulillah. Oke. Mungkin itu dulu, Bu, dari teman-teman. Ibu mungkin sebelum saya close statement, mungkin Ibu mau menyampaikan sepatah dua patah kata kepada teman-teman peserta seluruhnya. Mungkin closing statement kali, Bu, ya, sebagai narasumber kita. Oleh terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah hadir, yang udah nyimak ya dari awal sampai akhir tadi. Semoga materinya bermanfaat. Ya, company profil kadang-kadang itu kita mengabaikan ya membuatnya, tapi padahal itu yang menjadi senjata utama. Ya, jadi ada salah satu quote yang selalu saya ingat dari almarhum guru saya. Kesempatan itu adalah lahir antara peluang dengan kesiapan kita. Jadi kalau misalnya keberhasilan itu lahir karena adanya peluang dan kesiapan. Nah, jadi ada peluang tapi kita tidak siap, kita tidak akan sukses. Ya, jadi kita ada kesiapan, nggak ada peluang, peluang itu akan hadir sendiri. Jadi yang peluang itu banyak, kita juga harus siap. Makanya diawali siapkan diri kita, siapkan usaha kita dengan profil bisnis yang baik untuk bisa ketika ada peluang datang, kita sudah siap menangkapnya. Jadi gitu aja. Kalau misalnya ada nanti kendala ketika mau membuat company profilnya atau bisnis lain, silakan chat saya ada di grup 2 ya, atau misalnya mencari nomor HP saya. Nama saya itu gampang dicari di Google, cuma satu, nama Dina Ediwani. Udah gampang muncul ya di Instagram, bisa dilihat. Oke. Gitu aja Mas Riko, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman di Aceh, Bu. Dari Kalimantan Timur. Oke. Teman-teman udah nggak berasa ya, ternyata kita udah di akhir acara. Terima kasih banyak, thank you untuk Mbak Dina udah mau sharing-sharing hari ini, menyampaikan materi ke teman-teman. Semoga sukses ke depannya dan kita bisa berkolaborasi lagi ke depannya, bisa kegiatan bareng-bareng lagi, bisa dimentorin lagi ke depannya. Oke, sampai jumpa di kegiatan-kegiatan selanjutnya dari Kampus Gcraft. Sukses terus untuk karir dan seluruh aktivitasnya. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk mentor kita. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, nih saya ingin menyampaikan beberapa hal lagi. Tapi sebelum itu kita mungkin foto bersama dulu ya. Tuh. 5 halaman. Nah, ini ada 5 halaman nih kata admin nih. Gitu. Oke, mukanya yang jelek silahkan dibuka. Yang ganteng dan cantik ya. Oke, muka gantengnya mana? Mungkin bisa dibuka dulu. Oke, semua open cam. Oke, ayo tunjukkan bahwa kita jelek. Oke. Yang nggak bisa open cam nggak apa-apa, yang bisa open cam tolong open semua. Ini ada calon pengusaha sukses ya, open cam itu pasti sukses. Ini. Oke. Hitungannya 3 ya. 1 2 3. Lagi. 1 2 3. Berapa lama? 5 oh 3. Terakhir nih. 1 2 3. Oke. Cukup ya? Oke, itu teman-teman dari dokumentasi kita pada hari ini. Sebelum saya benar-benar close nih, saya ingatkan kembali, kita punya tugas, teman-teman ya, kita punya tugas. Jadi kepada seluruh peserta kita, agar bisa lanjut dan enak mengikuti semua materi dan bisa menjadi top 3 tadi yang disampaikan sama Ibu Rektor kita, bahwa ada yang akan diberikan hadiah spesial untuk teman-teman yang mengerjakan terbaik. Ini sementara 3 nih, nggak tahu nanti lebih, siapa tahu Ibu Rektor kita baik ya, dan memberikan kejutan, ternyata bukan 3, ternyata mungkin 10 atau 100, ternyata semua dapat. Amin. Nanti kita coba lihat itu. Aminkan kawan-kawan. Kita lihat. Ya, kita aminkan ya. Aminkan ya. Kita doakan yang terbaik. Iya. Oke, itu teman-teman semua, tugas kita pada minggu kali ini adalah membuat company profile dari masing-masing usaha kita semua. Nanti andai kata ada kebingungan, boleh didiskusikan dengan tim mentor dan juga dengan tim admin kita di Kampus Gcraft. Itu dia dari saya. Mungkin karena di sini tadi ada Bapak Ketua DPP Gcraft masih bersama kita di sini. Kanda Ali. Masih ada tadi katanya ini ingin menyapa teman-teman juga nih. Halo Mas Ali. Mas Ali Irfani, ada? Oke.
Oh, di mute ya? Ntar coba saya buka mute-nya dulu. Mas Riko, Ya, flyer minggu depan mungkin bisa di-share juga ya nanti. ya, sambil nih mungkin dari Mas. Oke, dari admin sambil dibantu, mungkin bisa di-share untuk kegiatan kita selanjutnya. Share screen kali. Oke. Jadi teman-teman, sekedar informasi, ini materi kita selanjutnya, kelihatan ya di layar ya. Ada narasumber kita, Ibu Naimatur Robiah, SSIMM, pendamping juga UMKM dan tersertifikasi oleh BNSP. Materi kita tentang seri kedua, yaitu melakukan identifikasi masalah dan analisis kebutuhan usaha. Ya, Jadi, Mas Riko itu mungkin ke akuntansinya akan diubah ke minggu depannya lagi. Karena pemateri masih beristirahat, masih tahap pemulihan. Mohon doanya Bapak Ibu pelaku UMKM untuk pemateri akuntansinya masih tahap pemulihan. Jadi memang kita rubah untuk Bu Naimaturnya duluan, seperti itu. Oke. Tidak masalah, ini tetap luar biasa materinya, nanti akan membantu teman-teman dalam perkembangan usahanya berjalan. Nih ya teman-teman semua, kita akan bertemu kembali pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 13.00 WIB. Halo, Mas Riko? Oh iya. Saya nanya. Oke, Ibu Nema silakan. Untuk minggu depan ya, jamnya mungkin 14.30 WITA ya, atau 13.30 WIB, karena sampai jam 13 itu saya masih ngajar gitu. Jadi setengah jam waktu. Ya, ini buat teman-teman semua kita undur ya. 30 menit Ibu ya. Iya, baru mulai. Nggak masalah, nanti kita sesuaikan, kita akan informasikan kembali ke teman-teman setiap harinya apakah akan ada perubahan atau tidak dari tim panitia. Tapi ini langsung ditegur oleh narasumber kita, luar biasa. Makasih Bu. Minggu depan ya, minggu depan saya siap. Minggu depan ya? Minggu depan, hari Sabtu. Oh, iya. 13.30 WIB ya, 14.30 WITA ya. Oke. Kita sudah foto, sudah menyampaikan materi selanjutnya. Ya teman-teman semua, cukup ya untuk hari ini ya. Nah sebelum saya pamit, saya mengingatkan kepada teman-teman sekali lagi, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan juga bagi yang memiliki akun Instagram, mungkin boleh juga memfollow Instagram kita agar mendapatkan informasi update tentang kegiatan kita itu di Gcraft Indonesia. Karena di situ teman-teman bisa mendapat informasi dan juga kegiatan-kegiatan kita semua. Batas waktu PR, oke, ini masih ada yang bertanya. Batas waktu PR itu hingga di minggu terakhir. Tuh. Di materi ke-9 itu akan diakumulasi semuanya, tapi berjalannya waktu biar teman-teman nggak kepepet dan kita bisa membantu dalam pengerjaannya, boleh di setiap minggunya disampaikan. Apa nama IG Mas Moderator? IG-nya Kampus Gcraft. Itu kita langsung masuk di Gcraft Indonesia. Gcraft Indonesia, oke? Oke, sebelum saya tutup, kembali saya ingatkan Mas Ali Irfani. Oh, ini ada, sudah bergabung dengan kita. Ya. Boleh? Ya. Terima kasih Mas Riko, salam kenal Mbak Dina, ya kan? Mbak Dina yang namanya ya, salam kenal. Terima kasih atas waktunya yang telah memberikan materi, Mbak. Sungguh sangat luar biasa tadi tentang materinya. Saya tadi lebih melihat ke kerangka, Mbak ya, lebih melihat ke kerangka company profile. Saya tadi melihat di 9 bahwa sungguh itu bahwa ada namanya di bidang sosial, ya kan, ada bidang sosial. Nah, bagi kawan-kawan perlu diingat bahwa yang sudah diberikan materi dan tadi kerangka profil itu sangat penting karena berhubungan dengan yang disampaikan oleh Pak Imam kemarin dari Kemenpora, dan kalau di Kemenkop itu ada namanya WP, Wirausaha Pemula, dan semua yang dibutuhkan adalah komponen profil untuk bahasanya bantuan atau pemuda berprestasi. Jadi di Kemenpora itu ada namanya pemuda berprestasi. Mudah-mudahan dengan adanya komponen profil yang diajarkan oleh Mbak Dina, itu bisa mengasah
dan bisa juga buat kawan-kawan untuk menjadikan kesiapan untuk mengikuti program-program dari pemerintah. Betul tadi kata Mbak Dina. Nah, saya ingatkan lagi sama kawan-kawan, jangan lupa dari rangka tadi yang diberikan oleh Mbak Dina itu perlu diperhatikan. Karena fungsinya company profile yaitu bagaimana menjelaskan usaha agar kita bisa bermitra, mendapatkan investor, atau kita branding personal ya. Karena itu juga sangat penting untuk usaha. Nah, dari situ mudah-mudahan dari adanya pelatihan ini nanti yang terbaik untuk kampus Gcraft sendiri yang kegiatan UD bisa mensondingkan ke Pak Imam Gunawan atau kegiatan ke Kemenkop yaitu berupa WP. Entah ada lagi atau tidak saya nggak tahu nih yang WP. Tapi kalau Kemenpora kemarin bocoran dari Pak Imam tetap ada, tapi ada batas umur kalau yang Kemenpora itu seperti itu. Nah, disiapkan bagi kawan-kawan, ayo kita latih bersama di company profile untuk kesiapan kita untuk company profile sendiri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada disiapkan oleh pemerintah. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Makasih Mas Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali kepada Mas Ali Irfani, Ketua Umum DPP Gcraft. Oke, teman-teman, karena udah semua nih disampaikan dan pada kegiatan hari ini sudah habis, maka dari itu saya selaku moderator pada kegiatan hari ini mencukupkan kegiatan hari ini. Ke depan kita bertemu kembali pada hari Sabtu jam 13.30 WIB. Sampai jumpa di hari Sabtu nanti. Sehat-sehat selalu pada seluruh rekan-rekan dan sukses untuk usahanya di masa yang mendatang. Akhir kata dari saya, Riko Samosir sebagai moderator pamit undur diri dan see you on top. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Amin.